Cerita dimulai dengan seseorang berambut putih panjang di tengah medan pertempuran yang tampaknya sangat sengit. Kita melihat orang ini menggunakan semacam sihir dengan harapan bisa menghubungi penyintas manapun, memohon agar orang tersebut setidaknya mengeluarkan suara jika tidak bisa bicara. Beberapa lingkaran bercahaya muncul saat sosok berjubah putih itu memohon. Namun, ternyata hanya dia yang selamat. Di hadapannya, kita melihat sosok yang menyatukan para iblis untuk pertama kalinya, menyebabkan kehancuran umat manusia. Kita melihat bahwa bahkan anak-anak pun tidak diampuni. Beruntung, pria berambut putih itu berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menyelamatkan seorang bayi yang hampir dimangsa. Kita melihat anak itu terbungkus sihir hijau cerah. Di saat yang sama, kita mengetahui bahwa iblis-iblis yang datang dari dunia iblis dan para penyihir menara putih yang mengikuti sang protagonis hampir membahayakan masa depan umat manusia. Makhluk bertanduk menyerang dengan pedangnya ke arah pria berambut panjang berjubah putih itu, tetapi akhirnya kepalanya terpenggal. Secara harfiah, seorang wanita muda berambut hijau muncul dan mengatakan bahwa pada tanggal 28 April, dia mengonfirmasi kematian Imam Agung. Dia adalah Anna Solace, naga terakhir di dunia dan pengamat yang mencatat sejarah. Sambil membuang muka, wanita muda itu mengatakan dia punya kabar baik dan buruk. Jadi, sang penyihir memintanya untuk memulai dengan bagian yang buruk. Wanita muda itu kemudian mengatakan bahwa pasukan iblis benar-benar menyerbu Menara Putih dan menyapu bersih sebagian besar penyihir. Namun, kabar baiknya adalah pasukan kekaisaran tiba lebih cepat dari perkiraan dan berhasil menyelamatkan beberapa penyintas. Sambil memegang dagunya, pria itu berkata bahwa mendengar hal ini adalah sebuah kelegaan dan dia tidak menyesali pilihan yang dibuatnya karena orang-orang yang dia pilih ada tepat di depannya. Edna bertanya apakah pria itu punya hal lain untuk dikatakan. Melihat sarung tangannya yang kotor, dia meminta wanita muda itu untuk menjaga murid-muridnya karena mereka masih muda dan bersemangat. Sambil membungkuk, sang wanita muda berjanji akan mengunjungi mereka sesekali. Sambil tertawa, seorang penyihir bertanya bagaimana mungkin seekor naga menundukkan kepalanya kepada manusia biasa, dan Edna kemudian berkata bahwa dia pantas mendapatkan penghormatan itu dan bahwa benua ini, serta dirinya, tidak akan melupakan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan Menara Putih. Saat hendak pergi, pria itu berkata itu pasti benar, mengungkapkan pemikiran bahwa adalah kebohongan jika mengatakan dia tidak menyesali apapun karena dia tidak pernah menjadi pemimpin yang baik. Namun jika entah bagaimana dia punya kesempatan lain, bahkan jika dia disebut penjahat, dia akan menjalani kehidupan yang egois demi rakyatnya karena begitulah cara dia ingin hidup. Kita mengetahui bahwa master penyihir Menara Putih yang dimaksud Edna sebelumnya adalah pria berjubah putih yang dikenal sebagai Oscar Sage. Kita melihat bahwa pertempuran itu melenyapkan total 153 penyihir dari berbagai level, master menara, dan sang Imam Agung. Beberapa waktu kemudian, di hari yang cerah, seorang anak laki-laki berambut hitam sedang berbaring di tempat tidurnya sementara pemuda berambut biru lainnya ada di sisinya. Tiba-tiba, anak laki-laki itu terbangun dengan sangat terkejut, sampai-sampai secara tidak sengaja menabrak pemuda berambut biru, yang akhirnya menumpahkan air yang dibawanya dalam mangkuk. Sedikit kesal, pemuda itu berkata dia baru saja akan mengganti handuk, dan sekarang dia basah kuyup, dan anak laki-laki berambut hitam itu bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasih atas perawatan yang diterima. Sambil meletakkan tangannya di dada, sang protagonis bertanya-tanya apakah dia tertidur sepanjang waktu, menyadari bahwa hal terpenting adalah dia tidak mati seperti yang dia duga. Meskipun sang Imam Agung menebasnya langsung dengan pedang, dengan putus asa, dia bertanya keras-keras apa yang sedang terjadi. Seorang pria berambut pirang muncul dan tampak terkejut sekaligus marah karena anak itu sudah bangun, menyatakan bahwa dia sekarang akan memastikan untuk mengubahnya menjadi manusia. Sementara pemuda berambut biru itu mencoba meredam amarahnya. Mengejutkan mereka berdua, sang protagonis bertanya bagaimana dia masih hidup. Dengan sangat marah, pria pirang itu bertanya apakah menurutnya tidak mengejutkan juga kalau dia masih bernapas. Tidak terganggu oleh ancaman itu, anak laki-laki itu memintanya untuk menjelaskan situasi saat ini secara detail karena dia tampak seperti seorang penyihir. Dengan mata memerah, pria itu bertanya apa maksudnya dengan penjelasan dan hendak menyerang sang protagonis. Mengatakan bahwa dia kehilangan kendali dan harus merenungkan tindakannya serta memohon pengampunan. Anak kita melihat sebuah tangan melayang ke arah wajahnya, bertanya-tanya apakah penyihir itu adalah pembunuh yang ditanam oleh para iblis, memutuskan dalam hal itu untuk mengaktifkan sihir pelindung anginnya untuk membuat pergelangan tangan penyerang bengkok seperti sedotan, yang sebagai level rendah seharusnya berpikir dua kali sebelum menyerang. Yang mengejutkan anak itu, sihir yang diaktifkan mulai memudar. Melihat tangannya sendiri, dia bertanya-tanya jenis mantra menyedihkan apa itu. Tanpa luka apapun, pria itu memuji pelindung angin sang protagonis dan berkata, setidaknya dia tidak bermain-main sepanjang waktu, dan bahwa dia akan menunda tindakan di
disipliner atas penyalahgunaan dana penelitian agar dia bisa fokus pada pemulihannya. Merenung, sang protagonis menyatakan bahwa pelindung angin itu menghilang saat dia menggunakan sihir tersebut. Dan saat dia menyadari energinya sangat rendah, pemuda berambut biru itu bertanya apakah dia gila karena menyerang tetua Maxon. Tidak terganggu oleh semua itu, Oscar bertanya hari apa ini, dan dengan segera, pemuda itu berkata ini tanggal 21 September, mengungkapkan bahwa anak itu tidak sadarkan diri paling lama 1 hari. Bingung, sang protagonis meminta anak itu untuk memanggil Lloyd, Gilly, atau Sasha, karena dia ingin mendengar apa yang terjadi dari salah satu dari mereka. Pemuda berambut biru itu kemudian bertanya mengapa temannya menyebut nama Master Menara begitu santai, dan mengapa dia tidak ingat bahwa Lloyd telah meninggalkan Menara Putih dan menjadi murid Menara Merah bersama Gilly. Bingung, anak kita menyadari pemuda di depannya tampaknya tidak berbohong. Kemudian dia bertanya apakah, dalam hal itu, Sasha, seorang anak berusia 5 tahun, adalah Master Menara Putih. Pemuda itu membenarkan, tetapi bertanya mengapa dia mengabaikan 20 tahun. Dalam pikirannya, Oscar bertanya-tanya mengapa dia menjadi begitu marah pada seorang anak laki-laki belaka. Menyadari untuk pertama kalinya, saat melihat bayangannya di jendela, penampilannya saat ini. Dengan mata terbelalak, dia bertanya pada dirinya sendiri siapa orang yang ada di depannya itu. Beberapa saat kemudian, kita mengetahui bersama, sang protagonis bahwa 20 tahun telah berlalu sejak kematiannya dan kota itu telah berkembang pesat selama waktu itu. Sekarang memiliki mobil dan lampu di tiang umum, semua berkat revolusi teknik sihir. Mengamati segalanya dari atas, anak itu berkata teman-temannya dari kehidupan sebelumnya akan senang melihat semua ini. Karena dulu ketika dunia sedang runtuh, ada banyak yang percaya bahwa itu adalah akhir. Namun sekarang misinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pemilik tubuhnya saat ini. Segera setelah itu, anak itu mengetahui namanya adalah Oscar Crucian dan dia dibawa oleh Menara Putih pada usia 10 tahun. Menjadi penyihir tingkat 1 dari keluarga bangsawan yang hancur dan sangat buruk dalam menggunakan sihir yang di bawah tekanan menyalahgunakan dana penelitian untuk membeli eliksir ilegal dan setelah meminumnya pingsan, semua itu demi meningkatkan kapasitas mananya, bahkan dengan risiko tidak pernah bangun lagi. Berpikir Oscar Sage menyimpulkan bahwa anak itu pasti meninggal setelah meminum ramuan tersebut. Namun yang mengejutkan, dia akhirnya menemukan bahwa tubuh barunya memiliki terlalu banyak mana untuk seseorang di tingkat 1. Sebagian besar adalah mana murni yang belum dimurnikan. Dia bertanya-tanya apakah ini hasil dari tindakan ceroboh Crucian. Tiba-tiba, cahaya biru yang sangat kuat mulai memancar dari perutnya. Di saat yang sama, sesuatu tampak keluar dari jarinya. Setetes cairan hitam akhirnya menetes ke tanah, membuat anak kita sedikit ketakutan. Setelah menyadari bahwa rupanya zat itu beracun, tanpa memahami apapun, dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya saat ini diracuni. Namun memberikan senyum singkat tepat setelahnya, dia menunjukkan bahwa dia sekarang sepenuhnya mengerti apa yang terjadi dan bahwa eliksir itu tidak palsu seperti yang dikatakan semua orang. Namun, inangnya tidak tahu ada racun di dalam botol tersebut, yang berarti Crucian tidak mati karena ledakan mana, melainkan karena jumlah racun yang tidak masuk akal yang levelnya jauh terlalu tinggi untuk digunakan melenyapkan penyihir tingkat 1 belaka. Jadi, jika bukan karena dia, tidak ada jejak yang akan ditemukan. Bangkit dari kursi, Oscar menyatakan dia tidak tahu siapa yang mempermainkan jiwanya, tetapi dalam hal apapun, dia menerima kesempatan kedua yang sangat dia inginkan sebelum akhir, dan dia akan menjalani kehidupan yang egois demi rakyatnya seperti yang dia janjikan, yang terlepas dari segalanya adalah awal yang baik. Memegang eliksir tersebut, sang protagonis juga berjanji bahwa dia akan membalaskan dendam Crucian sebagai imbalan karena telah meminjamkan tubuhnya. Sementara itu, di pinggiran Sarn, kita melihat seseorang mengumumkan bahwa ada berita dari toko. Dengan kesal, seorang pria berjas coklat memarahi karyawannya karena tidak memanggilnya bos saat dia mendekat. Setelah meminta maaf, pemuda itu memberitahunya bahwa beberapa penyihir menghancurkan toko itu sepenuhnya, membuat pria itu semakin marah. Pelayan itu kemudian mengatakan penyihir itu bertanya tentang orang yang menjual eliksir dan bertanya apakah itu mungkin Oscar Crucian. Lebih tenang, sang bos menjawab tidak, dan dengan cemas, anak itu bertanya apakah mungkin Menara Putih memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sekali lagi, pria itu menjawab tidak karena orang yang menjebak Oscar berasal dari Menara Putih. Seseorang mendekat dan bertanya siapa yang cukup bodoh untuk tidak melepas cincin identifikasi mereka sebelum melakukan hal seperti itu. Kita melihat Oscar Sage masuk melalui pintu, tetapi orang-orang itu tidak tahu dia bukan Crucian. Berpikir dalam hati, anak kita mengungkapkan bahwa dia melacak aroma yang tertinggal di botol dan berhasil menemukan bahwa banyak orang yang terlibat. Pria yang duduk di sofa bertanya apakah anak itu yang menghancurkan tokonya, dan dia menjawab ya, dan bahwa dia sangat tertarik dengan apa yang dia dan pemuda lainnya bicarakan, sehingga mereka bisa lanjut meneruskan percakapan mereka. Kehabisan
kesabaran, sang bos berkata dia sempat berpikir untuk membiarkannya pergi. Tetapi dalam kasus ini, tidak ada pilihan lain. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi sang protagonis yang segera mematuhi. Dengan tatapan gelap, Oscar berkata bahwa jika itu permainan yang ingin dimainkan pria itu, dia ikut. Dia dengan cepat merapal mantranya yang disebut Wing Cutter pada pria itu yang akhirnya kehilangan kepalanya secara harfiah. Dalam pikirannya, seorang anak laki-laki menunjukkan kekecewaan karena dia tidak hanya mengincar kepala. Terkejut, pria berjas coklat itu berteriak dan mengambil pistolnya sambil memaki Oscar. Beberapa peluru terbang ke arah anak itu, tetapi dia tersenyum, mengatakan bahwa ini cukup menarik. Dia kemudian mengaktifkan pelindung anginnya sambil bertanya-tanya prinsip apa yang digunakan untuk menghasilkan energi sebanyak itu. Terperangah, pria itu bertanya bagaimana dia menghentikan peluru. Mengejutkan anak itu dengan menemukan apa nama benda-benda itu. Dia kemudian mengatakan bahwa semenarik apapun peluru itu, dia akan mengembalikannya untuk saat ini. Tanpa tubuh tahan peluru, lawan sang protagonis hanya menerima serangan itu tanpa bisa melakukan apapun. Meski terluka, dia terus melontarkan hinaan, tetapi Oscar memperingatkan bahwa tidak ada yang akan mendengar apapun karena dia membuat ruangan itu kedap suara. Terkejut, pria itu bertanya bagaimana mungkin, dan anak kita berkata dia menggunakan Soundbin, dan sekarang dia ingin pria itu bekerja sama dan memberitahunya siapa yang menjibatnya. Masalahnya adalah pria itu tetap keras kepala, dan akhirnya wajahnya ditendang. Dari atas, Oscar menunjukkan kekaguman pada kenyataan bahwa lawannya lebih memilih mempertahankan harga diri daripada nyawanya dan kemudian mengaktifkan mantra lain sambil menginjak wajah pria itu dengan kuat. Di tanah, pria itu mulai berteriak. Sang protagonis kemudian berkata bahwa sekarang dia telah menyalurkan angin ke dalam tubuh pria itu, dia pasti merasakan rasa sakit yang tak terukur. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak suka menyiksa orang lain karena kebisingannya. Sambil memohon, pria itu memintanya untuk berhenti dan berkata dia akan menceritakan semuanya. Menonaktifkan sihirnya, sang protagonis memintanya untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang pembunuhnya. Dengan tangan di lehernya, pria berjas itu berkata dia dibayar untuk menjual eliksir kepada anak itu dengan harga murah dan orang di baliknya menutupi wajahnya dengan tudung tetapi memakai cincin menara putih. Berpikir anak kita menyimpulkan bahwa itu hanyalah tipuan untuk menyesatkan pria itu. Masih dalam keputusasaan, pria itu berkata orang misterius itu memiliki aroma mint yang menyegarkan. Menyimpan semua informasi itu di pikirannya, sang protagonis bertanya bagaimana dia berencana menangani konsekuensi setelah kematiannya. Pria itu kemudian berkata dia tidak menyangka menara putih akan menyelidiki, memberikan informasi yang lebih berharga tentang penghapusan 4 menara sihir utama, sesuatu yang Oscar tidak tahu sama sekali. Sang protagonis berkata dia lupa tentang itu setelah meminum eliksir, dan pria itu kemudian berkata dia akan menyerahkan dokumen-dokumennya. Berdiri, pria berpakaian coklat itu berjalan ke laci dan kembali dengan beberapa map yang menyatakan bahwa map tersebut berisi semua dokumen yang relevan. Oscar memutuskan untuk mulai dengan map berisi informasi tentang menara putih, yang menyatakan bahwa setelah pengorbanannya di antara semua menara sihir, menara putih menghasilkan hasil terburuk di tahun sebelumnya. Cemas, anak itu bertanya-tanya bagaimana menara putih tidak memiliki sihir tingkat lanjut jika dia meminta Edna untuk menjaganya. Dia kemudian meminta pria itu untuk menceritakan situasi 4 menara sihir utama saat ini. Kita menemukan bahwa menara kuning di timur yang mengendalikan petir mengantarkan era besar teknik sihir, sementara menara biru di selatan berkontribusi pada air bersih, pertanian, dan bisnis ramuan. Sementara itu, menara merah di barat yang menghormati gurun, bergabung dengan militan, dan membantu misi penaklukan monster. Anak kita kemudian bertanya tentang menara putih. Pria itu mengatakan bahwa menara itu hanya melakukan pengiriman barang, membuatnya terkejut karena dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Oscar memutuskan untuk bertanya apakah maksud pria itu adalah pengiriman barang, dan dia membenarkan. Mengatakan menara itu memiliki ksatria angin yang bisa terbang, mengungkapkan bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan sang protagonis. Karena di masa lalu, para penyihir menara putih membubuh melintasi langit dan menguasainya, dibandingkan dengan naga dan elang. Dengan tangan di wajahnya, anak itu bertanya siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Dan pria itu berkata, sejauh yang dia tahu, itu adalah master tempat itu saat ini. Membuat sang protagonis menyadari bahwa itu adalah salah satu mantan muridnya. Mengganti topik, dia bertanya mengapa menara biru mengambil jenis bisnis lain selain ramuan. Pria itu kemudian mengatakan itu karena menara tersebut secara khusus memonopoli pasar ramuan. Dengan itu, mereka fokus menjual air bersih dengan harga tinggi dan mendatangkan hujan ke daerah kering. Tidak mengerti, sang protagonis mempertanyakan alasan menjual air bersih dan mengetahui bahwa itu adalah tren baru di kalangan orang kaya. Kesal, dia berkata para penyihir menara biru bertingkah seperti badut hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kembali ke dokumen, anak itu menemukan bahwa festival
Vault Satria Putih adalah kesempatan terakhir bagi Menara Putih untuk membuktikan kemampuannya. Masalahnya adalah acara tersebut akan terjadi dalam hanya 7 bulan lagi. Tiba-tiba, pria itu mengatakan ada yang salah dengan tubuhnya, membuat Oscar bertanya-tanya apakah dia harus menyelamatkannya karena informasi berguna yang dia berikan. Membaca dokumen tentang Menara Kuning, dia mengungkap banyak kejahatan yang dilakukan di sana dan terdiam. Sambil berdiri, dia berkata pria itu praktis adalah sepotong kotoran yang memiliki kaki, menunjukkan bahwa dia memilih untuk tidak menyelamatkannya. Diam-diam berharap pria itu akan menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Keesokan paginya di Menara Putih, kita melihat Oscar tiba di kamarnya dengan sangat lelah. Duduk di kursi lengannya, dia tidak percaya dia begitu lelah hanya karena menggunakan beberapa mantra dasar. Dan dia bertanya-tanya apakah dalam kondisinya saat ini, dia akan bisa menggunakan sihir itu yang membuatnya menjadi penyihir terhebat dalam sejarah manusia yang disebut Wind Archive. Mencoba menggunakan mantra tersebut, anak itu menyadari bahwa mantranya menghilang dan menyimpulkan bahwa dia masih belum bisa menggunakannya dan dia membutuhkan gambaran lengkap tentang kondisi tubuhnya saat ini melalui pemindaian sihir. Sambil terus mempelajari informasi tentang Oscar Crucian karena ingatannya berantakan dan sangat penting untuk mengetahui segalanya tentang inangnya jika dia ingin menyelamatkan tubuh itu. Kita mengetahui bahwa pemuda yang meninggal itu adalah pewaris Count Crucian dan satu-satunya yang selamat dari kebakaran yang dahsyat. Kekuatan anak itu dikenali sejak dini oleh para penyihir sampai-sampai terjadi perkelahian demi merekrutnya. Maka, selama 6 tahun, dia kuliah di sekolah tinggi sihir. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali nilai tinggi dan melalui publikasi tesis membuktikan kepada semua orang bahwa dia benar-benar seorang jenius. Namun, dia tidak pernah naik melampaui tingkat 1 dan hidup cukup tidak bahagia. Semua karena sindrom defisiensi mana yang mencegahnya menjadi penyihir hebat. Mata protagonis kita melebar saat dia menemukan inangnya mengidap penyakit sambil berpikir bahwa sekarang semuanya masuk akal. Tiba-tiba, dia menyadari pemindaian telah selesai, memilih untuk melihat hasilnya. Segera, sudah memperkirakan yang terburuk. Namun yang mengejutkan, apa yang disebut sindrom defisiensi mana tidak teridentifikasi dan semua masalah anak itu terjadi karena seseorang telah menyegel sirkuit sihirnya. Kita menemukan bahwa sindrom itu adalah penyakit di mana seseorang tidak dapat mengedarkan atau mengumpulkan sihir dan jumlah sirkuit fisik yang dimiliki seorang penyihir menentukan level mereka. Namun, keadaan Crucian berbeda karena sirkuit fisiknya tidak menyimpang secara alami, tetapi sengaja diikat oleh seseorang. Dalam pikirannya, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana anak itu tidak menyadari bahwa dia tidak mengidap sindrom tersebut jika dia adalah seorang jenius. Dia kemudian berkata akan menyenangkan jika anak itu menyimpan buku harian karena menurut Frank, pemuda itu adalah seorang pecandu alkohol. Tetapi sekarang dia tidak tahu apakah itu persona yang sengaja dibuat jika Crucian menemukan bahwa sirkuitnya telah diblokir dengan sengaja dan memutuskan untuk bertindak seperti playboy serta memilih eliksir ilegal hanya karena dia tidak bisa mempercayai siapapun, sehingga perlu melepaskan rantai yang mengikatnya sendiri. Meletakkan beberapa buku di atas meja, Oscar menyatakan bahwa dia akan mampu melepaskan simpul itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah buku tentang reinterpretasi sihir dasar. Bertekad untuk tidak membuang waktu, sang protagonis mulai membolak-balik halaman dan menemukan berbagai catatan tentang mantra, termasuk pemotong angin, pelindung angin, dan mantra senjata. Oscar menyadari bahwa konsep-konsep itu serupa dengan cara dia sendiri merapal mantra, dan bahwa di dalam buku ini terdapat beberapa mantra yang dibuat inangnya dari nol, yang berarti bahkan tanpa bisa menggunakan sihir sendiri, anak itu melakukan eksperimen di dalam pikirannya sendiri. Setelah lebih lama membaca, anak kita menyimpulkan bahwa caranya menafsirkan teori sihir serupa dengan Crucian dan bahwa pemuda itu tidak pernah menyerah pada sihir atau bekerja lebih keras dari orang lain karena itu adalah hasratnya. Terlebih lagi, anak itu menulis dedikasi di buku tersebut, berharap catatannya akan terbawa angin sepau-sepau menuju Menara Putih, mengungkapkan bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan saat meminum eliksir itu. Satu-satunya hambatannya adalah harus melakukan semuanya sendirian. Maka, penyihir Oscar Crucian adalah seorang pemuda yang tidak pernah berhasil karena nasib buruknya dan berjalan diam-diam di jalan yang sepi. Setelah membaca semuanya, sang protagonis memutuskan untuk duduk di sofa, bersumpah bahwa atas nama Master ke-17 dari Menara Sihir, dia akan melepaskan simpul yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh anak itu dan membuat semua orang yang dengan kejam mematahkan sayap Crucian membayar tindakan mereka. Tiba-tiba, kita melihat tempat lain. Berjalan di sekitar rumah kaca, Oscar bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Karena hal terakhir yang dia ingat adalah tertidur setelah kelelahan mencoba melepaskan simpul di sirkuit fisik. Tiba-tiba, seseorang yang memanggil Master menarik perhatiannya. Saat dia mendekat, sang protagonis melihat dirinya bersama 3 anak dengan cepat menyadari bahwa ini terjadi karena kutukan mimpi yang
dilemparkan oleh Viscount mimpi buruk yang membuatnya kembali ke masa lalu setiap kali dia tertidur, artinya kutukan itu terikat pada jiwanya, bukan pada tubuh fisiknya seperti yang dia duga sebelumnya. Menyaksikan adegan tersebut, anak itu bertanya-tanya apakah dia beruntung karena mimpinya tentang murid-muridnya tidak rusak. Memberikan pelajarannya, Sagi mengatakan bahwa meskipun sihir mungkin terlihat sama secara fisik, sihir dikategorikan menjadi 4 jenis. Little Lloyd bertanya apakah menara putih mengejar tipe harmonisasi, dan sambil tersenyum, sang protagonis membenarkan. Sasha kemudian bertanya apakah setiap menara sihir memiliki tipe sihir yang disukai, dan Oscar membenarkan, menjelaskan bahwa inilah mengapa menara-menara mencari tipe sihir yang paling cocok untuk mereka. Gilead mengangkat tangannya dan berkata dia ingin memiliki sihir tipe akselerasi, karena hal-hal yang lambat itu membosankan. Gadis kecil itu kemudian bertanya bagaimana mereka mengetahui jenis sihir apa yang mereka miliki sejak lahir. Oscar mengatakan itu lebih sederhana daripada yang dia pikirkan dan meminta gadis itu untuk merapal sihir yang dia gambar di depannya. Menggunakan jari telunjuknya, Sasha menyadari sesuatu sedang terjadi. Tersenyum, sang protagonis mengatakan bahwa mantra ini tidak terlalu cepat maupun mematikan, melainkan seimbang, oleh karena itu bertipe harmonik yang membuat si rambut merah senang karena dia berbagi tipe sihir yang sama dengan masternya. Dua anak laki-laki lainnya berkata mereka ingin mengikuti tes juga. Dengan cepat, sang protagonis menatakan sihir Gilead bertipe akselerasi, sedangkan Lloyd bertipe khusus. Anak itu bertanya apakah mungkin untuk mengubahnya, dan Oscar mengungkapkan bahwa tipe khusus itu langka, dan hanya 0,2% penyihir yang memilikinya. Tetap saja, si kecil berkata dia lebih suka menjadi seimbang seperti dia. Sang penyihir kemudian bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia berencana memberikan pelajaran 1 lawan 1 sebanyak mungkin kepada anak itu karena tipenya. Mendengar itu membuat Lloyd mulai berubah pikiran, tetapi pertama-tama dia bertanya apakah itu benar. Membenarkan, sang protagonis mengatakan bahwa penyihir tipe khusus lebih sulit berkembang tanpa guru yang tepat. Hanya itu yang perlu didengar si kecil. Setelah itu, mereka membuat janji kelingking. Sekarang, bagaimanapun, anak itu tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana anak yang dijuluki pria penepati janji itu adalah seorang bajingan kecil. Sambil merasa tidak enak karena meskipun semua itu terjadi saat itu, Lloyd hanyalah seorang anak kecil. Tiba-tiba, suara dari kotak pengeras suara membangunkan Oscar. Sebuah suara mengatakan ini adalah pengumuman ruang siaran dan nama protagonis mulai bergema di seluruh tempat saat orang itu memintanya untuk melapor ke laboratorium 4202. Menuju lift, anak itu berpikir bahwa dia masih memiliki 8 sirkuit fisik lagi untuk dibuka, mengungkapkan bahwa selama proses tersebut, dia mendapatkan 2 garis sirkuit mana dan mencapai tingkat 2. Saat memasuki sebuah ruangan, seorang pria bertanya bagaimana perasaan anak itu karena Frank mengatakan ingatannya telah kembali mendekat. Oscar mengiyakan saat dia menatap Maxim Beast, tetua menara putih berusia 45 tahun. Kita mengetahui bahwa pria itu adalah seorang junior yang bergabung dengan menara bertahun-tahun setelah Sage dan merupakan orang yang sangat jujur yang selalu mengikutinya, memanggilnya senior dan kemudian master menara sihir yang menurutnya menggemaskan. Tenggelam dalam pikirannya, sang protagonis bahkan tidak menyadari bahwa Oscar tersenyum, membuat Maxim bertanya-tanya apa alasan dibalik ekspresi itu. Sambil mendengar laporan bahwa kepala keluarga Gordon dan kepala penegakan hukum telah tewas terbunuh, Oscar membantah terlibat dalam aksi tersebut, namun ia mengaku tahu alasannya. Mereka berdua mencoba membunuhnya. Menyerahkan net kuning, sang protagonis menjelaskan bahwa ramuan itu telah diracuni dan bahwa di dalamnya terdapat biaya komisi serta buku yang menjelaskan segalanya. Karena setelah menemukan kejahatan tersebut, ia menjadi orang yang harus dibungkam. Maxim mengakui bahwa uang itu memang sah. Oscar kemudian mengatakan bahwa buku laporan itu berisi rincian tentang kontrak pembunuhan. Pria itu menegaskan bahwa dalam kasus ini dia akan membiarkan insiden tersebut berlalu dan berterima kasih padanya. Sang protagonis bertanya apakah dia bisa meminta bantuan. Dia mengungkapkan keinginan untuk bertemu dengan master menara sihir. Tetua itu berkata itu tidak sulit karena para penyihir sering mendiskusikan sihir dengannya. Namun, dia hanya bisa menemuinya dalam 6 bulan. Khawatir sekaligus penasaran dengan festival yang akan datang, anak itu bertanya mengapa. Maxim menjawab bahwa wanita muda itu sedang pergi untuk menangani komisi penting karena penyihir tingkat tinggi sedang absen saat ini. Oscar kemudian bertanya level berapa master menara tersebut. Tanpa ragu, pria itu mengungkapkan bahwa dia adalah penyihir level 7. Dalam benaknya, Oscar merasa ada yang aneh karena Sasha seharusnya sudah mencapai setidaknya level 8 sekarang. Kembali ke laporan, sang ketua berkata potongan pada mayat itu sangat bersih dan bertanya apakah bocah itu sudah kembali menggunakan sihir ofensif. Berbohong, Oscar berkata dia berlatih di dalam pikirannya. Pria itu kemudian berkata jika
jika demikian, dia bebas pergi. Sang protagonis meninggalkan ruangan, namun seseorang tampaknya akan masuk. Dialah wakil master menara sihir yang datang meminta Maxim agar tidak terlalu keras pada bocah yang baru saja pergi itu. Sang tetua berkata dia harus menegur pemuda itu agar tidak terjerumus ke dalam masalah. Hamil, berkata dia mengerti namun tetap mengkhawatirkannya karena meski itu sihir dasar, tidak mungkin bisa disempurnakan secepat itu, yang berarti Oscar sedang belajar secara rahasia. Sambil tersenyum, pria itu berkata bocah itu benar-benar licik. Menyelesaikan masalah tersebut, sang wakil master mengajak menuju rapat para tetua di mana tetua Vidilina sudah menunggu. Jauh dari sana di lantai 10, sang protagonis memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana dia biasa mengajar murid-muridnya yang sekarang tampak kosong. Tiba-tiba, seorang lelaki tua mendekat dan tampak senang melihat Oscar. Dia adalah Wilter, manajer fasilitas menara sihir. Menyadari bocah itu tidak mengingatnya, pria itu berkata bahwa rupanya rumor itu benar. Merasa cemas, sang protagonis bertanya seberapa jauh berita tentang ingatannya telah tersebar dan mengapa pria itu memanggilnya Tuan Muda Oscar. Sambil tersenyum, Wilter berkata dia bekerja di sana saat master menara sihir sebelumnya masih hidup dan pria itu adalah Tuan Oscar yang agung. Sambil tersenyum, bocah itu berkata dia menyukai perbedaan itu dan akan menggunakannya juga. Lelaki tua itu kemudian berkata dia ingin terus menjadi teman bicara sang bocah, tetapi dia akan segera meninggalkan menara karena dia telah melayani 3 master selama waktunya di sana, dan tidak seperti rekan kerjanya, dialah satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya alasan dia bertahan begitu lama adalah ucapan mantan master saat upacara pelantikannya bahwa setiap orang yang tinggal di sana sangat diperlukan. Maka, dia mulai bekerja dengan keyakinan bahwa dia adalah anggota sejati Menara Putih. Oscar kemudian berkata bahwa mantan master itu pasti bersungguh-sungguh. Wilter kemudian berkata justru itulah alasan dia berhenti, membuat sang protagonis cukup bingung. Menjelaskan, pria itu berkata seperti yang mungkin dia ketahui, Menara Putih tidak berjalan baik dan keuangan mereka tidak seperti dulu lagi. Dan bulan depan, dia akan menyelesaikan 42 tahun pengabdiannya di sana. Oscar bertanya apakah itu karena penghargaan masa bakti yang panjang. Terungkap bahwa selain medali, mereka yang bekerja di menara selama 40 tahun akan menerima 200.000 cenos. Sambil menggelengkan kepala, Wilter berkata Menara Putih tidak lagi memiliki kemewahan untuk membayar penghargaan sebesar itu karena untuk melakukannya, banyak nyawa harus dipertaruhkan, sesuatu yang tidak dapat dia terima karena tempat itu adalah kampung halaman keduanya. Dalam benaknya, bocah itu menyadari betapa buruk situasinya dan mengira Menara Biru hanya bersikap boros demi keuntungan. Namun sekarang, siapakah dia yang berani mengkritik pekerjaan orang lain yang menjadi yang terhebat dalam sejarah melalui kerja keras, sementara dia sendiri hanya memiliki gelar yang tidak berarti karena menguras imbalan yang layak bagi orang lain? Tiba-tiba, lelaki tua itu menarik perhatian Oscar. Menyadari Oscar mengepalkan tinjunya erat-erat, lelaki tua itu bertanya mengapa dia melakukan itu. Menyadari dia telah melukai tangannya sendiri, sang protagonis bertanya kapan Wilter berencana pergi. Pria itu menjawab, dalam 2 minggu. Setelah membalut luka bocah itu, dia menyuruhnya menemui perawat untuk mendapatkan obat. Oscar kemudian berkata dia berharap pria itu akan terus menjadi teman bicaranya karena dia tidak perlu pergi. Karena Oscar akan memastikan dia tetap tinggal setelah menemukan cara menghasilkan banyak uang. Setelah percakapan itu, terlihat sang protagonis duduk di mejanya bertanya-tanya bagaimana dia akan memenuhi janji tersebut. Karena pilihannya hanyalah penelitian, pengajaran, dan komisi, tetapi uang dari sana membutuhkan waktu lama untuk cair. Maka, membutuhkan bisnis yang menghasilkan uang cepat, dia mempertimbangkan perdagangan ramuan. Tiba-tiba, sesuatu di surat kabar menarik perhatiannya. Hal itu membuatnya terlihat sangat terkejut. Jauh dari sana, di kantor wakil master, seorang wanita dengan topi besar berkata dia tidak bisa mengabaikan Aldo kali ini. Inilah Vidilina, tetua Menara Putih yang bertanggung jawab atas keuangan, yang tidak percaya Maxim menyetujui situasi ini. Sambil berteriak, wanita itu mengklaim bahwa mencuri adalah kebiasaan yang hanya akan memburuk. Namun pria itu berkata dia tidak perlu khawatir. Lagi pula, tidak ada. Banyak lagi yang tersisa untuk dicuri dari menara. Dengan geram, Vidilina menuntutnya berhenti membantahnya dan langsung saja menjebloskan pelakunya ke ruang isolasi. Tidak sabar dengan argumen itu, Hamil berkata isolasi adalah hukuman yang terlalu kejam karena itu tidak lebih dari siksaan bagi seorang anak. Sebaliknya, dia menyarankan agar bocah itu membayar 3 kali lipat jumlah dana penelitian yang dicurinya secara pribadi. Merasa tidak puas, wanita itu berkata mereka kekurangan dana dan perlu membuat keputusan cepat, seperti menjual peralatan dari ruang produksi ramuan karena itu adalah fasilitas yang sudah tidak
tidak banyak digunakan lagi. Namun, Wakil Master berkata dia tidak bisa mengizinkannya karena ruangan itu adalah tempat para penyihir berkumpul untuk belajar sihir dan berbagi ilmu, dan mereka tidak bisa menjual masa depan hanya untuk memuaskan rasa lapar. Dengan pesimis, Fidelina bertanya apakah mereka masih punya masa depan karena mereka sudah menunggu selama 20 tahun. Mendengar itu membuat Maxim berang. Tanpa gentar, wanita itu meminta Hamil untuk mendukung proposalnya, berargumen bahwa bahkan jika ada jenius yang mampu menyelamatkan menara, orang itu tidak akan datang kepada mereka. Sebelum sang tetua bisa menjawab, ada ketukan di pintu yang mengejutkan semua orang. Sang Wakil Master mempersilahkan tamu itu masuk. Ternyata itu Oscar, yang dengan sopan memperkenalkan diri dan menyapa ketiganya. Mendekat, bocah itu berkata dia memiliki saran, tetapi membutuhkan izin untuk memulai bisnis. Dengan marah, Fidelina berkata sungguh konyol menanyakan hal seperti itu setelah menggelapkan dana penelitian beberapa hari yang lalu. Mengabaikannya, sang protagonis berkata dia menemukan sesuatu di surat kabar. Properti 27 sedang ditutup karena wabah influenza. Hamil berkata dia sudah mendengarnya dan orang-orang menyebutnya flu cadena. Namun karena formula vaksinnya telah hilang 20 tahun lalu, tidak banyak yang bisa dilakukan. Bocah itu berkata Menara Biru juga gagal menciptakan penawarnya, jadi dia ingin menjual vaksin flu tersebut untuk menghidupkan kembali monopoli Menara Putih atas pasar itu. Tertawa, wanita bertopi itu berkata itu bahkan tidak layak didengarkan. Karena menara-menara sihir dan perusahaan farmasi telah menginvestasikan banyak uang dan tenaga namun sia-sia, tetapi seorang pemuda berusia 20 tahun mengklaim dia bisa melakukannya. Berbalik, sang protagonis berkata dia mungkin benar, tetapi dia lupa bahwa dia adalah seorang jenius. Mendengar itu membuat Fidelina semakin marah hingga urat-urat muncul di dekat matanya. Sambil berteriak, dia bertanya bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu setelah mencuri 25.000 cenos untuk membeli ramuan ilegal yang hanya menunjukkan ketidaktahuannya dalam hal uang. Hamil memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa Oscar di sini untuk mengajukan peluang investasi resmi, jadi kekasaran seperti itu tidak diperlukan. Setelah tenang, wanita itu meminta maaf. Dalam benaknya, sang protagonis akhirnya mengerti bahwa Fidelina membencinya karena dialah bendahara menara. Meski begitu, dia meminta Wakil Master untuk mempertimbangkan permintaannya, berpikir dalam hati bahwa dia adalah orang yang berbeda sekarang. Pria itu bertanya, mengapa kamu begitu yakin itu adalah flu jenis tertentu? Tanpa ragu, bocah itu menyuruhnya memeriksa halaman 2 surat kabar di mana tertulis bahwa Uskup Agung Baldwin tiba-tiba mengubah rencana selama perjalanan ziarah dan akan tinggal di Siren selama sebulan. Kita mengetahui bahwa pria itu berasal dari Ordo Altrara yang setia kepada Ibu Pertiwi dan 7 Uskup Agung seharusnya menjadi yang paling berbudi luhur. Namun kenyataannya cukup berbeda karena untuk menjadi kardinal, kekuasaan kedua dalam Ordo, diperlukan banyak dana kampanye. Maka, diizinkan bagi mereka untuk tinggal hingga 1 bulan di sebuah kota dan untuk itu mereka butuh uang dari para bangsawan dan pedagang. Dan karena Siren semakin mengecil, ini hanya masalah menyatukan fakta-fakta yang ada. Maxim berkata bocah itu benar, tetapi dia mengira perhentian Uskup Agung itu hanya untuk meminta doa dan berkat. Bocah itu berkata itulah sebabnya ini aneh. Lagi pula, mengapa meminta doa dan berkat untuk tanah yang gersang, terutama dengan rute ziarah anggota Ordo Altrara yang sudah dipilih, karena dia tahu bahwa Uskup Agung itu tinggal di Knock selama sebulan sebelum datang ke Siren dan juga akan tinggal di tempat lain untuk waktu yang sama. Semuanya demi menunda kunjungan ke Vinci selama mungkin, padahal itu kota yang ada di rute yang telah ditentukan, karena jika sebuah insiden terjadi selama ziarah, itu sama saja dengan hukuman mati bagi Uskup Agung yang ingin menjadi kardinal. Pria berambut pirang itu kemudian berkata bahwa jika demikian, Uskup Agung itu tahu tentang flu tersebut dan sedang mengulur waktu sampai situasi teratasi. Fidelina menyatakan bahwa bocah itu memang pandai menganalisis, seperti yang diharapkan dari seorang penyihir teori. Hamil berkata dia mengerti apa yang dikatakan Oscar, namun dia tidak bisa mendukungnya secara resmi karena itu akan menghambat pendanaan mantra lainnya, tetapi dia ingin menginvestasikan uang pribadinya dalam bisnis bocah itu. Mendengar ini membuat wanita bertopi itu terkejut, namun sang Wakil Master mengatakan padanya bahwa itu tidak apa-apa. Kemudian dia bertanya pada Oscar apakah 30.000 keping perak sudah cukup. Dalam benaknya, sang protagonis mengungkapkan bahwa itu bahkan tidak mendekati cukup. Setelah pertemuan itu, kita melihat Oscar di ruang produksi ramuan, bertekad untuk melanjutkan rencana B, yaitu membuat sampel vaksin dengan uang yang diterimanya untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari Uskup Agung karena lebih baik mengambil uang dari seseorang yang sedang putus asa. Kemudian Oscar menyatakan bahwa sekarang saatnya untuk memanaskan suasana. Beberapa saat kemudian, terlihat bocah itu sedang mengamati cairan merah di dalam labu. Memindahkan zat tersebut ke tempat lain, dia berkata waktunya telah tiba. Sambil melepas kacamata pelindungnya, dia menunjukkan
menunjukkan kepuasan dengan apa yang telah dia ciptakan, menyatakan bahwa seperti kata pepatah, seorang master sejati selalu menjaga kelasnya. Bocah berambut biru mendekat sambil membawa beberapa tas dan berteriak bahwa punggungnya akan patah, tetapi dia berhasil mendapatkan semua tanaman obat yang diperlukan, lalu meminta minum segera setelahnya. Sang protagonis berkata, dia memiliki ramuan pemulih kelelahan dan memberikannya kepada pemuda itu yang berterima kasih padanya. Setelah meminumnya, dia berkata ramuan itu enak dan hangat dan bertanya apakah bocah itu baru saja membuatnya. Sambil mencari tanaman obat, Oscar menjawab ya, dan bocah itu kemudian berkata dia telah memilih bahan-bahan terbaik. Sambil tersenyum, Oscar berkata temannya itu harus menjadi pedagang karena matanya yang jeli. Pemuda itu kemudian berkata itulah. Rencananya jika menara itu hancur, namun akhirnya kepalanya disentil oleh Oscar yang berkata dia tidak tahan untuk melakukannya. Dengan tangan di kepalanya, pemuda itu bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena Vidilina memerintahkannya untuk membantu sang protagonis. Bocah itu kemudian menyatakan bahwa mereka bisa mulai dengan memindahkan bahan-bahan tersebut. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak membutuhkan asisten. Dalam benaknya, dia berkata menara putih penuh dengan anak-anak berbakat namun bermasalah yang jika bersatu akan sangat berkontribusi pada penguatan menara. Dan salah satu dari orang-orang itu adalah Frank Sirius. Bocah berambut biru itu kemudian bertanya apakah barang-barang yang dia beli tidak beracun. Terungkap dia sedang membicarakan lili lembah hitam, camela merah, jamur hantu, dan emvea. Bocah itu berkata bahwa hanya karena bahan-bahan itu beracun bukan berarti tidak bisa digunakan sebagai obat setelah prosedur tertentu, seperti misalnya merebus tanaman obat selama sekitar 12 jam. Satu-satunya masalah adalah nutrisinya juga akan hilang. Oscar kemudian bertanya apakah Frank tahu hidangan yang disebut pangsit yang digunakan untuk membuat pangsit kukus. Pemuda itu menjawab tahu, dan sang protagonis kemudian berkata bahwa dengan alat itu, mungkin saja untuk menghilangkan racun dari tanaman obat sambil tetap mempertahankan nutrisinya. Terkejut, bocah itu berkata bahwa dalam hal ini, memonopoli pasar ramuan seharusnya memungkinkan. Bocah itu setuju, dan setelah beberapa waktu kita melihat bahwa bahan-bahannya sudah lunak yang membuat detoksifikasi lebih mudah dengan mengaktifkan sihir penguras udaranya. Sang protagonis memulai prosesnya dengan menciptakan awan uap merah muda, sambil berkata bahwa sekarang tinggal mengekstrak racun dari asap tersebut. Dengan fokus, dia meminta Frank untuk memperhatikan. Setelah memisahkan racunnya, bocah itu menyatakan bahwa sisa uapnya bersih, jadi dia hanya perlu mencampur semuanya dalam proporsi yang tepat, menghasilkan obat flukadina. Frank berdiri dengan mulut terbuka lebar, tetapi Oscar berkata sudah waktunya bagi dia untuk mencoba. Berpikir dalam hati, bocah itu mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menggunakan berbagai jenis sihir pada saat yang sama, tetapi dia tidak bisa mengatakannya kepada sang protagonis. Mengamati segalanya, penyihir berambut hitam itu menyadari bahwa kontrol mana bocah itu tampak tidak stabil, tetapi tidak buruk. Namun, hanya itu saja, tidak dapat menyelesaikan prosesnya. Frank bertanya apakah bocah itu sedang menggodanya karena diperlukan level 4 atau 5 untuk melakukan itu, sedangkan dia masih di level 3. Sang protagonis kemudian berkata bocah itu harus membayangkan prosesnya seperti mengonfigurasi bagian-bagian dalam pikirannya di mana di sisi kiri dia akan menggunakan sihir A dan di sisi kanan sihir B. Meminta Frank untuk mencoba lagi, bocah itu berkata dia tidak akan rugi apa-apa. Akhirnya, proses tersebut mulai berhasil, membuat bocah itu terkesan. Karena sekarang dia telah belajar cara melakukan dual cast yang ternyata tidak sesulit itu. Bingung, Frank bertanya mengapa tidak ada yang pernah mengajarinya teknik itu, dan Oscar menjawab itu karena mereka yang di atas sangat serakah. Mengungkapkan pikirannya bahwa sudah menjadi tradisi untuk tidak mengajarkan teknik yang membutuhkan banyak usaha kepada pendatang baru secara gratis. Namun, di medan perang, itu menjadi penghalang karena bertahan hidup, bergantung pada berbagi teknik, yang berarti sekarang Menara Putih membutuhkan pengajaran interaktif dan pertukaran pengetahuan. Sambil tersenyum, Oscar berkata bocah itu sangat berbakat karena dia tidak menyangka dia akan berhasil pada percobaan pertama. Frank berkata itu karena dia menjelaskannya dengan sangat baik, tetapi masih banyak bahan yang kurang dan dia harus mulai menyiapkannya. Mendengar ini membuat sang protagonis bangga dengan karyanya. Beberapa jam kemudian, kita melihat 514 botol siap dan bocah berambut biru itu tergeletak di lantai dalam keadaan sangat kelelahan. Tiba-tiba, Maxi memasuki ruangan, memperingatkan bahwa mereka punya masalah karena Menara Biru telah mengonfirmasi kunjungan ke Siren 1 jam yang lalu, berniat untuk bertemu dengan Uskup Agung Baldwin, yang berarti mereka terlambat. Sang protagonis berpikir bahwa rupanya Uskup Agung punya sebuah rencana. Merasa cemas, sang tetua berkata bahwa jika perusahaan farmasi mendapatkan kontrak tersebut, obat mereka akan menjadi tidak berguna. Namun sambil menghibur Frank, dia berkata ada kalanya dalam hidup kita merasa tidak beruntung. Oscar kemudian berkata ini belum berakhir karena jika dia tidak salah ingat, flukadina diklasifikasikan sebagai bencana peringkat B. Oleh karena itu, ada sesuatu yang bisa mereka coba. Sementara itu, di sebuah
hotel di kota Siren, kita melihat seseorang memberitahu Uskup Agung bahwa para tamu telah tiba. Sambil menyeruput teh, Baldwin berkata mereka boleh masuk. Maine, penyihir level 5 dari Menara Biru, dan Neil Bryan, Direktur Umum perusahaan farmasi Newech, muncul. Menunjuk ke sofa, Uskup Agung menyuruh mereka duduk, lalu bertanya bagaimana produksi obat flu tersebut. Sambil tersenyum, Maine berkata semuanya berjalan lancar. Pria itu kemudian menanyakan perkiraan tanggal pengiriman, dan mengetahui bahwa hanya fase uji klinis yang tersisa. Neil kemudian berkata bahwa jika mereka mendapatkan hasil yang baik, mereka akan menerima persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kekaisaran. Namun, penyihir lainnya berkata bahwa seperti yang harus diketahui Uskup Agung, pengujian tidak selesai dalam 1 atau 2 hari, tetapi mereka berjanji untuk menyelesaikannya dalam 6 bulan, yang mengejutkan Baldwin. Dengan marah, pria itu menyatakan bahwa dia harus pergi ke Finch dalam 4 bulan. Tiba-tiba, seseorang berkata ada penyihir lain yang meminta masuk. Uskup Agung memerintahkan mereka untuk membiarkannya masuk sambil bertanya kepada Maine mengapa dia tidak mengatakan ada lebih banyak orang yang datang. Namun bocah itu berkata tidak ada orang lain yang menyertai mereka. Terlihat seseorang memasuki ruangan dan kita mengetahui orang itu adalah Oscar yang setelah memberi salam menyatakan bahwa dia ada di sana untuk mengajukan penawaran. Terkejut, Uskup Agung bertanya apa yang membawa penyihir dari Menara Putih ke sana. Bocah itu kemudian berkata dia ingin berbicara tentang penjualan obat untuk Flukadina. Setelah mendengar bahwa 2 orang lainnya ada di sana untuk alasan yang sama, bocah itu bertanya apakah dia datang terlambat. Baldwin menjawab tidak karena kelompok dari Menara Biru masih belum siap. Oscar kemudian berkata bahwa jika demikian Menara Putih sudah selangkah di depan. Maine berkata bocah itu berbohong karena menaranya tidak memiliki uang maupun teknologi. Uskup Agung menanyakan nama belakang sang protagonis yang segera dia berikan dan kemudian bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Meletakkan kotak kecil di atas meja, bocah itu berkata dia tidak akan berani berbohong kepada seorang Uskup Agung dari Ordo Alterara. Itulah sebabnya dia membawa sampel. Sambil tersenyum, pria itu bertanya berapa banyak dosis dan kapan Menara Putih bisa memproduksi lebih banyak lagi. Kemudian dia memarahi penyihir Menara Biru yang mulai meneriakinya. Dengan gugup, Maine berkata bahwa jika demikian, itu baiklah. Dan dia bertanya kepada sang protagonis apakah dia sudah mendapatkan persetujuan dari FDA Kekaisaran. Bocah itu menjawab tidak. Sambil tersenyum, pemuda itu berkata, seperti yang dia duga, situasi Menara Putih tidak berbeda dengan menaranya sendiri dan bahwa vaksin akan diproduksi segera setelah izin diberikan. Pada akhirnya, dia meminta Uskup Agung untuk mempertimbangkan dengan hati-hati menara mana yang akan dia ajak bertransaksi. Tanpa rasa takut, Oscar berkata sangat menarik mendengar pemuda itu berbicara seolah-olah Menara Biru memiliki warisan yang agung, terutama di depan seorang penyihir dari Menara Putih. Mendengar ini membuat Maine kesal, ia memerintahkan bocah itu untuk menarik kembali ucapannya. Mengabaikannya, sang protagonis bertanya menara mana yang didirikan lebih dulu menurut sejarah, dan bahwa perbedaan 5 tahun adalah celah yang tidak akan bisa dikejar oleh para master Menara Biru. Bahkan dalam 10.000 tahun karena Menara Putihlah yang memegang monopoli atas pasar ramuan hanya 20 tahun yang lalu. Bocah dari menara lain itu kemudian berkata bahwa tidak ada yang peduli dengan masa lalu. Bocah kita kemudian bertanya apakah memang begitu kenyataannya ataukah itu hanyalah cara berpikirnya saja. Sementara Maine dan Neil bertanya-tanya aura macam apa itu. Mengakhiri percakapan, sang protagonis berkata bahwa dalam hal ini dia harus membuat sang penyihir ingat. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan menyatakan ada panggilan mendesak dari penguasa kota Finch. Baldwin menjawab dan pria di seberang sana berterima kasih atas kebaikannya yang tak terukur karena telah mengirimkan obat Flukadina ke tanahnya. Karena tetua dari Menara Putih memberitahunya bahwa Uskup Agung telah menyiapkannya bersama mereka secara rahasia dan bahwa mereka yang menerima vaksin sembuh hanya dalam beberapa jam. Jadi dia ingin berterima kasih padanya. Berpura-pura bahwa dia memang melakukan sesuatu, pria itu bertanya apakah ada efek samping, tetapi tuan penguasa berkata tidak ada dan dia ingin tahu kapan kelompok kedua akan tersedia karena tetua dari Menara Putih berkata itu tergantung pada Uskup Agung. Sambil tersenyum, Baldwin berkata dia akan mengirimkan kelompok kedua segera setelah siap yang seharusnya tidak memakan waktu lama. Setelah panggilan berakhir, pria itu bertanya apakah itu perbuatan Oscar yang kemudian ia konfirmasi. Dengan geram, Maine berkata bahwa ini melanggar hukum FDA dan bocah itu harus dihukum. Sang protagonis bertanya apakah dia tahu apa-apa tentang hukum masa perang, tetapi pemuda itu memerintahkannya untuk tidak mengalihkan pembicaraan. Dalam benaknya, sang protagonis menyimpulkan bahwa
bahwa 20 tahun terakhir pastilah sangat damai karena tidak ada lagi yang ingat. Dengan sangat sabar, Ki menjelaskan bahwa senjata paling mematikan selama perang melawan iblis adalah pandemi. Karena meskipun para penyihir memproduksi obat dengan cepat, FDA membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyetujuinya. Itulah sebabnya Raja mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa perawatan bagi yang terluka selama masa perang dianggap sebagai perawatan khusus, tidak terikat oleh hukum kekaisaran, yang dibantah Maine bahwa saat ini mereka sedang tidak berperang. Sang protagonis kemudian berkata ada 3 kasus di mana sebuah situasi dianggap sebagai perang. Pertama saat terjadi antar bangsa, kedua dalam kasus revolusi, dan terakhir saat bencana kelas B atau lebih tinggi terjadi. Karena flu kadina termasuk dalam kategori terakhir, tidak perlu mengikuti hukum FDA. Neil menyela dan memberitahu Uskup Agung bahwa jika Menara Putih bisa melakukannya, maka Menara Biru juga bisa. Jadi mereka akan mengirimkan pengobatan mereka ke Vinci. Namun, Baldwin menyatakan bahwa perlombaan berakhir saat pengobatan Menara Putih tiba di kota tersebut. Dan karena penguasa setempat percaya dia terlibat, dia tidak bisa begitu saja mengatakan itu tidak benar. Dengan bersikeras, Maine berkata jika demikian, dia akan menurunkan harga vaksin tersebut. Dengan marah, Uskup Agung bertanya bagaimana dia berani mencoba membeli citranya dengan uang dan bahwa dia tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi. Jadi, mereka berdua keluar dari kantornya. Maine berdiri, tinjunya mengepal, dan saat berpapasan, Oscar berkata dia akan membuat bocah itu membayarnya. Sementara sang protagonis bertanya-tanya apakah dia punya buku kumpulan kalimat penjahat. Sambil tersenyum, bocah itu hanya berkata dia sudah mendaftarkan paten untuk pengobatan dan vaksin tersebut di istana. Jadi, jika dia ingin menjual versi Menara Biru, dia harus membayar royalti kepada Menara Putih atau membuang semuanya. Membuat penyihir itu semakin marah dan menyerbu keluar ruangan dengan wajah merah padam karena amarah. Dengan sopan, Neil mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada Uskup Agung dan menyapa sang protagonis saat melewatinya. Namun di saat itulah, Oscar menyadari pria itu memiliki aroma yang unik, sangat segar, mengingatkan pada Min, yang berarti orang yang bertanggung jawab atas kematian Crucian baru saja berjalan keluar ruangan. Meski dalam diam, kita bisa melihat bahwa penemuan itu mengejutkan sang protagonis. Namun, Baldwin tertawa terbahak-bahak dan menyuruhnya duduk agar mereka bisa melanjutkan negosiasi. Langsung ke intinya, pria itu bertanya pada sang Oscar bertanya-tanya berapa harga yang pantas, mengingat Menara Biru meminta 2 juta cenos. Sambil tersenyum, anak itu berkata bahwa jika mereka mau, Menara Putih hanya meminta 5 juta. Uskup Agung tertawa kecil untuk menutupi rasa terkejutnya akan harga yang mahal itu sambil bertanya apakah anak itu serius. Beberapa jam kemudian di Menara Putih, Fidelina terkejut melihat cek dengan deretan angka 0 tepat di depannya. Kita mengetahui bahwa Oscar berhasil mendapatkan 10 juta cenos. Sambil memeluk anak itu, wanita itu berkata dia tahu Oscar bisa melakukannya. Begitu pula Maxim yang mengaku percaya padanya sejak awal. Terkejut, Hamil bertanya bagaimana itu bisa terjadi karena Uskup Agung tidak mungkin memberi uang sebanyak itu. Anak kita lalu menjelaskan ada biaya tambahan. Dalam hal ini, biaya iklan. Ternyata anak itu mengenakan biaya untuk membuat pengumuman resmi dari Menara Putih yang menyatakan bahwa Uskup Agung menerima wahyu tentang wabah flu yang mempercepat persiapan penawar. Pria itu menyukai idenya dan memutuskan untuk membayar 1 juta cenos untuk sebuah kontrak sebagai imbalan atas pengiriman vaksin pada minggu depan. Sambil memegang cek, sang tetua berkata ini luar biasa dan anak itu telah membayar kembali 400 kali lipat dari apa yang dia gelapkan sebelumnya. Dengan demikian, tindakan disipliner berakhir dan Fidelina yang gembira pun setuju. Oscar lalu berkata dia sekarang perlu mengumpulkan penyihir level 4 atau lebih secepat mungkin. Hamil berjanji akan mengurusnya, lalu meminta wanita bertopi untuk memasang pengumuman di dalam menara sihir guna menginformasikan bahwa Lebramuan sedang mencari penyihir level 4 atau lebih dan para peserta akan dibayar. Beberapa jam kemudian, kita melihat para penyihir berkumpul dan mengetahui bahwa selain bayaran, hidangan berbahan dasar daging juga ditawarkan. Frank dan Oscar akhirnya tiba di lokasi. Tanpa ragu, anak kita memanggil perhatian semua orang. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Karena tidak sabar, dia memutuskan untuk bersiul menggunakan sihir penghubung suara, membuat semua orang menutup telinga dari kebisingan itu sambil bertanya, suara apa itu? Anak kita lalu berkata bahwa semua orang dipanggil ke sana untuk memproduksi vaksin bagi Fuchadina. Karena dia dianggap sebagai orang jenius, penyihir lain bertanya-tanya mengapa anak itu meminta bantuan. Oscar mendengar dan membelalakan matanya. Dia bertanya pada Frank mengapa orang-orang itu tidak menyukainya, dan anak itu menyuruhnya memikirkan tindakannya baru-baru ini, seperti contohnya, membuang-buang sumber daya menara, tanpa melakukan penelitian apapun dan menggunakan uangnya untuk mabuk-mabukan. Tiba-tiba, seorang penyihir mendekat dan bertanya bagaimana mereka akan membuat obat jika metode Menara Putih telah hilang. Oscar berkata dia telah memulihkan semuanya, membuat semua orang terkejut, termasuk wanita pirang muda yang bertanya apakah efek penawar telah
telah diverifikasi, dan sambil mengonfirmasi, sang protagonis mengungkapkan bahwa sebuah kontrak juga telah ditandatangani. Wanita muda itu kemudian berkata Menara pasti telah menerima kekayaan besar, lalu mempertanyakan mengapa anak itu cukup mempercayai mereka untuk membagikan informasi berharga tersebut. Dengan jujur, sang protagonis berkata dia tidak tahu mengapa mereka masih berada di Menara Putih. Merasa kesal, penyihir pira itu bertanya apakah begitulah cara seseorang yang butuh bantuan seharusnya bersikap, mengatakan dia hanya membuang waktu datang ke sana dan dia tidak tahu apa maksud si jenius agung dengan berkata demikian, tapi tidak ada yang pantas mendengarnya. Namun, anak kita berkata dia tahu persis apa yang masing-masing dari mereka korbankan demi Menara Putih, membuat wanita muda itu berhenti melangkah dan berbalik. Anak itu lalu berkata bahwa dia adalah Lena White, penyihir level 5, yang menolak semua tawaran untuk bergabung dengan perusahaan lain, lalu berbicara tentang Drian yang juga menolak posisi penyihir kerajaan, dan Decher Trene yang menolak peran instruktur. Tentang Sephiroth, Oscar berkata wanita muda itu menolak tawaran untuk pergi ke Menara Emas meski sangat berbakat dalam alkimia kreatif. Dia lalu menyatakan bahwa jika tawaran serupa sampai padanya, dia tidak tahu apakah dia akan menolaknya. Namun tidak satupun dari mereka meninggalkan Menara Putih. Terkejut, Lena bertanya apakah para tetua tahu tentang pertemuan perekrutan itu. Sang protagonis menjawab ya, tapi mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak tahu agar tidak membebani mereka karena Menara Putih sedang melewati musim dingin terdinginnya. Dan dalam situasi ini, mereka semua bisa saja pergi ke tempat yang lebih hangat tapi memilih untuk tetap berada di tempat dingin. Jadi, jika dia sebagai penyihir tidak bisa mempercayai mereka, dia tidak bisa mempercayai siapapun. Tapi, jika tidak ada dari mereka yang ingin berpartisipasi, maka dia dan penyihir tingkat rendah lainnya di sampingnya akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Frank bertanya apakah anak itu sedang membicarakannya sementara Oscar menyuruhnya mendekat untuk mulai bekerja. Dengan pertunjukan yang dramatis, sang protagonis mengenakan kacamata pelindungnya. Tiba-tiba, Lena melangkah maju, begitu juga yang lain yang bertanya dari mana mereka harus mulai. Anak berambut biru itu berkata dia tidak pernah membayangkan Oscar akan meyakinkan siapapun hanya dengan kata-katanya. Anak kita tersenyum dan kembali menjadi serius memberitahu semua orang bahwa dagingnya bukan babi melainkan sapi. Mendengar itu, semua orang berteriak dan merayakan. Setelah itu, kita mengetahui bahwa vaksin dan penawar berhasil dibuat. Seminggu berlalu sejak hari itu dan kita melihat Oscar berjalan melewati rumah kaca, menabrak sebuah daun yang tampak aneh. Menyimpulkan bahwa itu pasti perbuatan Wilter. Dia pasti sudah kembali. Sambil duduk di kursi, sang protagonis memutuskan untuk membaca koran. Dia menemukan bahwa wilayah Vinci telah mengumumkan berakhirnya pandemi. Selain itu, kita melihat bahwa Oscar telah dinominasikan untuk hadiah perdamaian. Sambil tersenyum, dia berkata semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, Frank muncul sambil meneriakkan namanya untuk mengumumkan bahwa pesanan vaksin terus berdatangan dari mana-mana, bahkan dari keluarga kekaisaran. Sang protagonis berkata bahwa jika mereka peduli pada nyawa mereka, tentu saja mereka akan menginginkan vaksin tersebut. Menghentikan perayaan, anak berambut biru itu bertanya siapa yang akan membeli vaksin setelah semuanya berakhir. Oscar lalu berkata dia tidak perlu khawatir tentang uang karena dia menyiapkan ramuan yang akan selalu diminati. Melihat ketamakan anak itu, protagonis kita berkata ramuan yang dijual adalah peringkat rendah dan menengah karena belum waktunya menciptakan ramuan tingkat bintang yang konon bisa menghidupkan kembali orang mati. Dalam pikirannya, sang protagonis menyatakan bahwa dia tidak akan melakukannya sekarang karena dia perlu memperkuat Menara Putih terlebih dahulu, lalu meminta Frank untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk tugas lainnya, seperti daun lantis dan batang laut. Terkejut, anak itu berkata bahan-bahan itu akan sulit ditemukan karena sudah lama sejak ladang kawanan tempat tanaman itu tumbuh terendam air. Beberapa waktu kemudian, kita melihat bahwa Oscar memutuskan untuk pergi melihatnya dengan matanya sendiri dan memilih untuk membawa Frank bersamanya. Merasa frustrasi, anak itu bertanya apakah benar-benar perlu berjalan jauh ke tempat yang tidak bisa dijangkau kereta kuda. Sang protagonis kemudian menyuruh penyihir muda itu untuk santai. Jaraknya hanya tinggal 10 mil lagi, hanya untuk menyadari bahwa satuan jarak ini sudah lama tidak digunakan, membuat Frank bingung. Dengan mulut ternyanga, anak kita bertanya-tanya apakah mereka juga menghapus satuan pon, yang meski lebih sulit, membuat perhitungan menjadi lebih menyenangkan. Tiba-tiba, anak berambut biru itu berkata dia melihat pintu masuknya. Keduanya mendekati sebuah kabin melalui celah pintu. Seorang pria dengan tatapan gelap bertanya apakah anak-anak itu berjalan jauh ke sana. Frank menjawab, ya karena kereta hanya pergi sampai ke pintu masuk. Tiba-tiba, kereta-kereta lain mulai berdatangan, menunjukkan bahwa hal itu tidak benar. Dan di salah satunya, seorang pria berjas putih dan kacamata
Tanya apakah pemilik rumah itu tertarik untuk menjual tanahnya. Pria berjanggut abu-abu itu membuka pintu, mengatakan dia tidak akan menjual tanahnya meskipun mereka menawarinya kastil Misillo. Devorpol kemudian berkata bahwa berpura-pura sulit didapat hanya lucu di awal. Jika dia mati, tidak ada yang akan menjaga tanah itu. Merasa kesal, Ivan berkata dia tidak keberatan dengan hal itu asalkan tanahnya tidak jatuh ke tangan siapapun. Karena gigih, pria berjas putih itu berkata sebaiknya dia segera menjual sebelum nilai tanahnya turun saat pabrik-pabrik mulai pindah. Tanpa terganggu, Ivan berkata bahwa selama dia ada, tidak ada pabrik yang akan dibangun, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Paul berkata bahwa dalam hal itu, dia akan pergi. Dan sebelum masuk ke mobilnya, dia berkata dia menginjak beberapa tanaman obat saat masuk tadi. Jadi, ini ada uang untuk mengganti kerusakannya. Setelah melemparkan seikat uang tunai, pria itu pergi sambil melambai. Di dalam mobil, dia bertanya kepada anak buahnya apa yang diinginkan para penyihir menara putih yang terlihat di samping Ivan di sana. Setelah mengetahui bahwa menara itu meraup kekayaan besar dengan menjual vaksin, Paul menjadi sangat tertarik, terlebih lagi setelah mendengar jumlah totalnya. Tiba-tiba, dia memukul pengemudi dengan koran, lalu bertanya mengapa dia baru mendengar hal ini sekarang. Dalam pikirannya, sang pengusaha menyatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan Ivan mendapat dukungan dari Menara Putih. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah menjual tanahnya. Berbalik ke kursi belakang mobil, dia bertanya kepada pria lain yang berjas apakah dia bisa menyewa tentara bayaran yang sama seperti terakhir kali. Saat anak buahnya keberatan, dia memukulnya dengan koran, mengatakan yang perlu mereka lakukan hanyalah membunuh Ivan dan melaporkannya hilang. Pria itu kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika para penyihir Menara Putih memutuskan untuk tinggal di ladang herbal tersebut. Paul berkata mereka juga bisa dilenyapkan. Lagi pula, apa hal terburuk yang bisa terjadi karena sekarang hanya ada 3 menara sihir karena Menara Putih telah bangkrut. Belakangan, kita melihat Frank berbaring di rumput, mengatakan bahwa Ivan adalah orang baik karena dia mengizinkan mereka menginap dan bahkan memberi mereka makan. Sambil menatap bintang, Oscar setuju. Kita kembali ke momen sebelumnya saat lelaki tua itu memberitahu mereka bahwa mereka harus tidur di sana karena meninggalkan tempat itu pada jam segini bisa berbahaya. Karena penasaran, sang protagonis bertanya bagaimana dia berhasil bertahan begitu lama. Pria itu kemudian berkata bahwa Paul sebenarnya adalah pihak yang dirugikan karena dialah aset budaya yang diakui dalam budidaya herbal. Dan karena alasan itu, dia mendapat perlindungan dari keluarga kekaisaran. Anak kita kemudian berkata bahwa jika dia menjual tanah itu, dia akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ivan menjawab bahwa anak itu menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Dia tidak menjual tanahnya karena dia mencintainya. Itu telah menjadi rumahnya sejak lahir dan akan tetap begitu hingga napas terakhirnya. Kembali ke masa kini, Frank berkata betapa lucunya Ivan saat merasa malu dan berlari kembali ke dalam. Mengalihkan pembicaraan, pemuda itu berkata bintang-bintang di luar sana sangat terang hingga dia merasa iri. Dia selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya menjalani kehidupan yang begitu cemerlang, sesuatu yang harus dipahami oleh orang jenius seperti Oscar. Anak kita menjawab bahwa temannya itu juga sangat berbakat. Frank berterima kasih padanya, tetapi mengatakan itu hanya kata-kata kosong. Sang protagonis tidak setuju. Dia bukan tipe orang yang memberikan pujian kosong sedari awal. Dan menatap Frank, itu mengungkapkan bahwa dia tidak mengerti mengapa Lucian mengatakan anak itu bermasalah. Menatap kembali ke langit, dia berkata bahwa dulu kau bisa melihat bintang di tengah suririn yang tidak mungkin lagi karena pencahayaan umum. Karena penasaran, Frank berkata itu sudah lama sekali, lalu bertanya apakah benar-benar mungkin untuk menghidupkan kembali industri herbal kota itu. Sambil tersenyum, Oscar mengatakan dia yakin begitu, tetapi mereka perlu mendiskusikan detailnya dengan Ivan keesokan harinya. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian sang protagonis, dan dia dengan cepat berbalik, mengejutkan anak berambut biru itu. Anak kita kemudian berkata mereka kedatangan tamu, dan dalam pikirannya mengonfirmasi bahwa karena Frank tidak merasakannya, kelompok itu pasti tidak memiliki niat baik. Memberitahu anak itu untuk bangun, dia berkata mereka harus bersiap untuk menyambut tamu mereka. Kita melihat seorang anak laki-laki berambut hijau berlari, mengeluh tentang perintah Devorpol. Di sampingnya, seorang pria tua berkata dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Uanglah yang berkuasa. Sosok lain mendekat dan menyuruh mereka berdua untuk tutup mulut dan tetap waspada. Dia adalah Jack, anggota geng Gunslinger, yang mengatakan dia tahu seorang penyihir mungkin ada di dekat sini. Anak berambut hijau itu bertanya apakah dia harus masuk ke dalam rumah karena, mengingat betapa sunyinya keadaan di sana, Ivan pasti sudah tertidur, yang akan membuat misinya menjadi lebih mudah. Melihat sekeliling, dia menyadari tidak ada penyihir yang hadir dan merasa kesal. Dia ingin bertarung. Tiba-tiba, sesuatu membuatnya berputar. Kita melihat tangan Oscar merapal mantra bernama peluru angin, yang seketika menghantam kepala anak itu. Keluar dari balik selimut, anak kita berkata mantra itu benar-benar berguna, lalu mengungkapkan bahwa Lucianlah yang menulisnya. Berjalan keluar pintu, sang protagonis berkata, sekarang tinggal 3 yang tersisa. Tiba-tiba, matanya
matanya membelalak. Menyadari sebenarnya hanya tersisa 2 orang, Jack bertanya apa yang dia lakukan pada Max. Sambil membuat gerakan diam, sang protagonis berkata pria itu sedang tidur dan mungkin tidak akan bangun dalam waktu dekat. Jangan bilang dia dalam tidur abadi. Lelaki tua itu mengutuk Oscar sementara pria berambut merah menuntut lokasi Ian sebagai imbalan karena tidak akan melakukan serangan balik kepada mereka. Terkejut karena musuhnya tidak terpancing oleh provokasi, anak kita hanya menyuruh dua itu untuk merasakan emosi yang sedang mereka tekan. Menerima tantangan tersebut, Jack memerintahkan si tua untuk menghabisi anak itu dan dia segera patuh. Namun dengan jentikan jarinya, sang protagonis berhasil mempertahankan diri, membuat lelaki tua itu tersenyum, terkesan dengan kecepatannya. Meski begitu, lawan terus menyerang, mengklaim bahwa anak itu tidak tahu dia tidak hanya punya satu senjata. Benar-benar memalukan. Siap untuk bertahan lagi, Oscar berkata pertarungan berakhir di sini, meskipun ini terasa membosankan. Lebih dari yang dia duga. Kita melihat lelaki tua itu mencoba menangkis peluru yang ditembakkan oleh anak kita sambil berpikir bahwa sungguh luar biasa anak itu tidak goyah. Bahkan setelah tertangkap dalam kondisi lengah. Dan yang lebih buruk, masih berani menembak dengan finish. Sambil mengejek, sang protagonis berkata senjata pria itu tidak unik atau bahkan tidak baru. Tiba-tiba, sebuah serangan memotongnya dan memaksanya untuk mundur sementara lawannya bertanya siapa yang menurutnya sedang dia ejek. Entah dari mana, lelaki tua itu tertembak saat beberapa peluru lain terbang ke arah perisai Oscar yang mulai retak, membuatnya khawatir. Kita melihat bahwa Jack-lah yang bertanggung jawab. Dia bilang itu sungguh disayangkan. Jika anak itu menurunkan kewaspadaannya sedikit saja, dia pasti sudah terkena. Seraya mengungkapkan setelahnya bahwa lelaki tua itu hanyalah bawahan yang bisa dengan mudah diganti. Dalam pikirannya, sang protagonis berkomentar, itulah sebabnya penjahat sangat mengerikan. Lalu bertanya-tanya senjata macam apa itu. Sambil mengisi lebih banyak peluru, pria berambut merah itu berkata, semua yang perlu Oscar ketahui adalah bahwa pistol itu sangat mahal. Oscar kemudian bertanya apakah mantra akselerasi, penguatan, dan penetrasi meresap di dalam revolver tersebut. Dengan tatapan gelap, Jack bertanya bagaimana dia tahu. Anak kita kemudian berkata dia mengetahuinya setelah gagal menangkis peluru. Sambil tersenyum, pria itu berkata Oscar sombong, tapi tetap berbakat. Dia lalu bertanya apakah Oscar tidak ingin bekerja dengannya karena bayarannya bagus. Anak kita menolak, mengatakan bagian belakang kepalanya akan mulai gatal. Setuju, Jack berkata bahwa dalam hal itu, tidak ada alasan untuk terus bicara. Berjongkok di balik pagar, sang protagonis bertanya-tanya seperti apa kondisi pria ini dan master menara sebelumnya karena dia perlu menemukan cara untuk melarikan diri, bahkan dengan mana yang tinggal setengah. Satu-satunya celah yang dia miliki adalah jeda pengisian ulang pada senjata Jack yang memakan waktu 1,4 detik. Sambil memperhatikan pria yang memburunya, dia berkata yang perlu dia lakukan hanyalah membuat Jack menyia-nyiakan peluru terakhirnya sebelum pengisian ulang berikutnya. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan sihir akselerasinya dan melesat ke depan. Jack dengan cepat menyadari anak itu mendekat dan bersiap untuk menembak lagi, menyatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa mengalahkan Trinity. Yang terukir di senjatanya saat dia menembak, menyaksikan proyektil melesat ke arah perisai Oscar. Pria berambut merah itu tersenyum, berpikir ini sudah berakhir, tetapi dia tidak menyadari bahwa sang protagonis juga sedang menyiapkan serangan dengan peluru anginnya. Karena Jack terlalu terdistraksi saat mengisi peluru, dia masih bertanya-tanya bagaimana anak itu menghindari tembakannya. Tiba-tiba, dia menyadari perisainya sudah hilang, tapi sudah terlambat. Oscar sudah cukup dekat untuk menembaknya tepat di antara kedua matanya. Yang bisa Jack tanyakan hanyalah bagaimana itu mungkin. Sang protagonis kemudian berkata dia tidak akan mengerti bahkan jika dia mendengar penjelasannya. Dan setelah mengalahkan lawannya, dia memutuskan untuk memeriksa revolver tersebut yang telah sangat menjengkelkan karena 3 mantra penguatnya. Dalam pikirannya, sang protagonis mengakui senjata itu luar biasa. Peluru itu hanya tidak menembus perisainya karena dia memperkuatnya, mengurangi gesekan dan meningkatkan penguatan internal. Tetapi jika itu tidak berhasil, dia pasti sudah terkapar di tanah. Jadi mungkin dia harus meneliti senjata modern lebih banyak lagi. Prioritas kedua, tentu saja, adalah menyelamatkan Frank dan Ivan karena dia yakin ada 4 musuh. Dan karena dia telah menangani 3 orang, 1 orang masih tersisa. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar temannya bertahan sedikit lebih lama. Kita melihat anak berjanggut biru itu memohon pada Ivan untuk keluar dari sana, karena dia tidak akan bisa bertarung dengan baik jika harus mengkhawatirkannya. Ivan setuju dan sambil melangkah mundur meminta anak itu untuk berhati-hati. Di depan Frank, pria lain berkata dia menceritakan kebohongan
kebohongan putih yang manis. Anak itu kemudian bertanya mengapa lawannya tidak mengejar Ivan. Sambil tersenyum, pria bermata kuning itu bertanya orang macam apa yang akan tertinggal hanya untuk bertahan hidup sendirian. Dia kemudian menyatakan bahwa lelaki tua itu memang sasarannya, tetapi dia selalu penasaran tentang apa yang istimewa dari seorang penyihir. Jadi dia ingin menghabisi Frank terlebih dahulu. Dia menyerang, tetapi anak berambut biru itu berhasil menghindar. Mendekat lagi, musuh berkata itu terlalu mudah, lalu meminta anak itu untuk melakukan sesuatu yang lebih berani dan menunjukkan padanya mengapa semua orang takut pada penyihir dari 4 menara agung. Saat dia berhasil mendaratkan tusukan, pria itu menyadari ada yang salah, karena rasanya tidak seperti menusuk manusia. Kita melihat bahwa Frank berhasil menangkap senjata lawannya dengan satu tangan dan membalas dengan tangan lainnya. Pria itu tersungkur ke tanah. Jus stroberi tumpah dari mulutnya. Sambil meminta maaf, anak berambut biru itu berkata dia memiliki kondisi yang agak unik. Sambil menunjukkan keterkejutan yang jelas atas apa yang baru saja dia lakukan dan hampir menginjak pria itu saat dia melangkah maju. Oscar, yang mengamati segalanya dari persembunyian, menyadari bahwa Frank adalah jenis penyihir spesial karena dia memiliki sihir untuk mengubah sebagian tubuhnya menjadi angin yang membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Dengan takjub, dia berpikir dalam hati bahwa dia hanya pernah melihat sihir langka itu di buku-buku tua dalam catatan yang berbicara tentang Master Ketujuh Menara Sihir yang merupakan penyihir spesial dan memiliki jenis kekuatan yang sama. Frank terkejut saat melihat sang protagonis mendekat. Oscar berkata dia melakukan pekerjaan dengan baik, lalu bertanya di mana dia meninggalkan Ivan. Panik saat mengingat pria itu, Frank mulai meneriakkan namanya. Masih dalam lamunan, Oscar merenungkan bahwa jika dia melatih Frank, anak itu akan mengembangkan keterampilan kuat yang bisa menyaingi puluhan penyihir hebat. Saat fajar menyingsing, kita kembali ke kabin lelaki tua itu, di mana Ivan, sambil memeluk anak berambut biru itu, berkata bahwa jika bukan karena dia tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Setuju, sang protagonis berkata bahwa jika bukan karena Frank, segalanya akan menjadi sangat rumit, membuat anak itu begitu pemalu hingga wajahnya merona. Frank bertanya apakah semuanya sudah berakhir sekarang, tetapi Ivan menjawab tidak karena Paul tidak akan menyerah hanya setelah satu upaya, terutama karena itu adalah tanah terbaik di Surin, dan karena kesuburan tanah lain telah menurun drastis akibat pabrik. Jika industri mulai berkembang di dekat ladangnya, harinya mungkin tiba di mana perlawanan tidak akan sepadan lagi, karena jika tanah menjadi tidak subur, dia tidak akan bisa menanam herba lagi. Oscar kemudian berkata dia punya pertanyaan untuk diajukan. Dia ingin tahu apakah pria itu begitu setia kepada Menara Putih karena janji yang dia buat kepada Master keempat, Reynolds. Terkejut, Ivan mendengarkan saat sang protagonis berkata bahwa dahulu kala, ahli herbal dipandang sangat berbeda. Dianggap sebagai penyihir, mereka menjalani kehidupan nomaden untuk menghindari penangkapan. Sampai suatu hari, Master keempat Menara Putih muncul dan menyambut mereka, mengundang mereka untuk datang ke Surin, yang akan menjadi rumah abadi mereka, tempat di mana tidak ada yang akan merendahkan mereka. Dengan rendah hati, Oscar berkata dia membaca cerita itu di sebuah buku. Sambil tersenyum, Ivan berkata bahwa setelah itu, para ahli herbal dari seluruh benua mulai berkumpul di Suririn, dan bahwa Menara Putih memberi mereka rumah serta kebanggaan bagi kaum mereka. Itulah sebabnya dia tidak pernah bisa meninggalkan mereka. Membungkuk di depan pria itu, sang protagonis berterima kasih atas pengabdiannya selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa Menara Putih akan berdiri di sampingnya sejak saat itu. Ivan kemudian berkata bahwa jika terjadi sesuatu padanya, keluarga kekaisaran akan bertindak, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan tiba tepat waktu. Oscar menyuruhnya untuk tidak khawatir karena keluarga itu akan bergerak secepat cahaya, karena di hari itulah dia akan menemui mereka untuk menandatangani perjanjian vaksin. Sementara itu, di kantor P, kita mendengar seseorang berteriak dari dalam sebuah ruangan. Sementara sekelompok orang berseragam gelap menyuruh seseorang untuk tidak bergerak. Kita melihat bahwa di depan Paul berdiri pengawas senior Walker dari Kementerian Urusan Dalam Negeri Kekaisaran. Pria berjas putih itu terduduk di lantai, panik. Walker kemudian memberitahu dia bahwa dia ditahan atas percobaan pembunuhan, pemerasan, dan daftar panjang kejahatan lainnya. Paul mulai berteriak, mengklaim dia tidak bersalah dan ini semua adalah kesalahan. Namun Walker mengatakan merekalah yang akan menjadi hakimnya. Berkeringat dingin, Paul menyadari ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Dia perlu menghubungi seseorang secara khusus. Mencoba mengulur waktu, dia meminta izin untuk mengisap cerutu. Ditolak, Walker memerintahkan penjaga untuk memborgolnya dan menyeretnya keluar. Paul yang putus asa berteriak bahwa ini adalah kesalahan dan bertanya pada Walker apakah dia tahu siapa orang di belakangnya. Sang pengawas menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi jika benar demikian, orang itu lebih baik lebih kuat daripada kaisar sendiri. Paul berhenti melawan dan pasrah dibawa pergi. Sementara pengawas itu mengisap cerutunya, bagaimanapun juga, penjahat memiliki selera yang bagus. Penjaga lain mendekat dan bertanya siapa yang bertanggung jawab melakukan penangkapan seperti
seperti itu hanya dalam 1 hari. Walker berkata perintah itu datang dari atas karena Kaisar mencintai Menara Putih, tetapi ini, tambahnya, adalah urusan orang dewasa. Menatap keluar jendela, kepala tentara itu mempertanyakan mengapa atasannya masih memiliki begitu banyak kasih sayang pada menara itu. Mengingat tempat itu tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menerima perlakuan istimewa semacam itu tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela, dia bertanya berapa usia Doan. Mendekat, pemuda itu menjawab bahwa usianya 23 tahun, yang berarti bahwa 20 tahun yang lalu, dia berusia 3 tahun, sementara Walker berusia 12 tahun, cukup dewasa untuk menyaksikan momen ketika umat manusia memperoleh kebebasan sejati setelah kemenangan dalam perang melawan iblis, semua berkat keberadaan Menara Putih. Karena alasan ini, atasannya masih menjaga harapan mereka tetap hidup terkait tempat itu. Berbalik, pria itu memberitahu anak buahnya bahwa mereka perlu berhenti di satu tempat lagi karena misinya belum berakhir dan sekarang mereka harus pergi ke barat untuk mengeluarkan perintah kepada pabrik-pabrik di dekat Sungai Bulf guna mencegah mereka membuang polutan secara ilegal. Walker mengungkapkan dalam pikirannya bahwa dia baru saja menambahkan pemberhentian ini karena meskipun dia tidak mengenal Menara Putih, ini adalah caranya berterima kasih kepada para penyihir di sana karena telah menangani geng Gunslinger Jack. Kita kembali melihat menara di mana Oscar and Frank sedang merayakan kemenangan. Sang protagonis berkata dia akan bertemu dengan wakil master menara dan bertanya apakah temannya ingin ikut, meninggalkannya dalam keadaan sedikit terkejut. Melarikan diri, Frank berkata dia ada janji dan mengucapkan selamat tinggal. Hamil mendekat dan bertanya apakah dia melihat anak berambut biru itu di sana baru saja beberapa detik yang lalu dan pemuda kita pun memastikan. Dia menjelaskan apa yang terjadi sambil tersenyum. Patua itu mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Oscar menyelesaikan sesuatu yang besar kali ini. Jadi, dia ingin mendengar lebih banyak tentang misi tersebut di ruangannya dan pemuda itu berkata dia sedang dalam perjalanan ke sana. Mereka berdua menuju ke menara. Dengan cepat, sang protagonis menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hamil kemudian bertanya apakah dia mendengar sesuatu tentang Frank. Pemuda kita menyangkalnya dan bertanya apa yang terjadi. Lalu patua itu mengatakan bahwa dia menerima pesan dari keluarga Sirius untuk menginformasikan bahwa mereka menerima pemuda yang bingung itu. Oscar bertanya apakah pemuda itu setuju untuk meninggalkan Menara Putih. Hamil mengatakan dia tidak yakin karena pesan itu mengatakan bahwa negosiasi sekarang akan dilakukan dengan Frank. Jadi dia tidak tahu detailnya. Selanjutnya, kita melihat pemuda berambut biru itu di kamarnya ketika seseorang mengetuk pintu. Setelah mendengar bahwa mereka boleh masuk, Oscar muncul dan bertanya siapa Grang, putra bungsu dari perusahaan terbesar di Kekaisaran Komersial Frank Syria, dan apa yang direncanakan pemuda itu. Sambil meminta maaf, Frank mengatakan dia harus kembali ke posisinya di perusahaan, lalu menikah dengan seseorang yang tidak dia kenal, tetapi yang akan membantu keluarganya. Sang protagonis bertanya apakah pemuda itu baik-baik saja dengan itu, dan dia bilangnya, bagaimanapun, gadis itu cantik, baik hati, dan dari keluarga bangsawan. Pemuda kita kemudian berkata dia tidak membicarakan tentang pernikahan, melainkan tentang dia yang menyerah pada sihir. Sambil mengemasi kopernya, Frank berkata dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi pula, meskipun dia pikir dia sangat istimewa, dia pergi ke menara terlemah dengan ambisi yang sangat tinggi. Tapi dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi dia mengerti perspektif keluarganya dan keinginan mereka untuk membawanya kembali ke perusahaan. Oscar menarik perhatian pemuda itu, dan dia bertanya apakah itu karena dia mengatakan Menara Putih itu lemah. Namun, pemuda kita hanya mengatakan bahwa dia berbakat. Pemuda itu berterima kasih padanya, tetapi sang protagonis bersikeras bahwa dia serius dan bertanya apakah dia ingin mencoba sesuatu untuk berada di depan si ular. Tiba-tiba, saudara laki-laki Frank muncul di pintu, membuatnya terkejut. Pria itu mengatakan dia punya waktu 5 menit dan dia akan menunggu di bawah agar dia bisa selesai mengucapkan selamat tinggal. Entah dari mana, pemuda kita bertanya berapa banyak yang dia inginkan agar pemuda berambut biru itu bisa tetap tinggal. Berbalik, pria itu bertanya menurutnya siapa dia sampai berani bertanya seperti itu, dan Oscar memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab menciptakan obat tersebut. Saudara laki-laki Frank juga memperkenalkan dirinya sebagai Grang Sirius, putra tertua dari keluarga itu. Tanpa ragu, pemuda kita mengatakan dia punya kesepakatan untuk ditawarkan, tetapi pria itu mengatakan itu terlalu gegabah karena seorang anak tidak bisa membuat kesepakatan dengan keluarga Sirius. Berdiri tegak, Oscar mengatakan dia akan menjadikan Frank salah satu penyihir terbaik Menara Putih dalam waktu 2 tahun yang akan sangat bagus untuk keluarga mereka. Tanpa menunjukkan banyak reaksi, Graham bertanya apa hukumannya jika gagal. Sang protagonis kemudian mengatakan dia akan menyerahkan 50 tahun ke depan vaksin dan obat flu kepada
kepada keluarganya, juga memastikan wakil ketua menara akan menjadi notaris mereka. Pria berambut putih itu kemudian bertanya mengapa dia melakukan semua ini untuk Frank dan apakah itu hanya karena persahabatan. Pemuda kita kemudian berkata bahwa jelas itu karena pemuda itu layak. Jadi, dia membutuhkan pemuda itu untuk memulihkan reputasi Menara Putih ke masa kejayaannya dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun. Graham mengatakan bahwa meskipun pemuda itu masih muda, dia tidak tampak naif sebagai seorang pebisnis, tetapi dia akan menambahkan syarat meskipun dia merasa tawaran itu bagus karena dia lebih menghargai kepercayaan daripada uang dan tidak berbisnis sebelum seseorang membuktikan nilainya. Jadi, dia ingin mengusulkan duel antara pemuda itu dan seorang satria tingkat 5 yang merupakan pengawalnya di mana dia tidak bisa menggunakan kemampuan IQ pedang. Oscar menyadari bahwa Grant tidak mau menyerah pada Frank. Meninggalkan ruangan, pria itu berkata dia akan menemuinya besok siang. Panik, pemuda berambut biru itu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang dan apakah masih ada waktu untuk membatalkan. Lagi pula, saudaranya hanya melakukan ini karena dia ingin melihat Oscar dikalahkan karena marah. Yang mengejutkan, sang protagonis menyatakan bahwa menurutnya mungkin untuk memenangkan duel tersebut, lalu bertanya kepada pemuda itu apakah dia percaya seorang penyihir tingkat 4 bisa menang. Bagaimanapun, mungkin untuk membuat penyihir yang sudah mapan naik dari tingkat 3 ke tingkat 4 dalam 24 jam. Karena Grant tidak mengatakan dia harus menang sendirian, hanya membuktikan kemampuannya. Oleh karena itu, dia akan mengubah Frank menjadi penyihir tingkat 4 untuk mengamankan posisinya di menara. Kita dibawa ke ruang pelatihan di lantai 40 di mana pemuda berambut biru itu merasa tidak yakin dengan rencananya. Percaya diri, Oscar hanya meminta pemuda itu untuk mempertahankan postur tubuh alaminya dan dengan mata tertutup mengalirkan mana ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tangan Frank mulai bersinar. Mendekat, sang protagonis menunjuk ke titik-titik strategis, menunjukkan di mana area kehilangan mana terjadi ketika pemuda itu melakukan proses sirkulasi. Dengan ragu, Frank bertanya apakah benar-benar mungkin untuk naik level hanya dengan memperbaiki masalah ini. Oscar mengatakan, ya, dan itu adalah sesuatu yang hanya dipedulikan oleh 0,1% Arkas sehingga temannya harus berlatih setiap pagi. Kemudian Oscar membanjiri Frank dengan begitu banyak penjelasan. Meski begitu, pemuda itu mengatakan dia mengerti. Sang protagonis kemudian memintanya untuk menunjukkan sihir yang dia gunakan selama pertarungan di ladang herbal. Meminta maaf, penyihir itu mengatakan dia tidak bisa dan bukan karena kepercayaan tetapi karena dia merasa takut. Hernas membuat pemuda kita penasaran. Frank mengungkapkan bahwa dia pernah hampir mati menggunakan jenis sihir itu. Karena saat dia tumbuh dewasa, dia semakin ditekan oleh keluarganya dan mulai mencari sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Begitulah cara dia menemukan bahwa dia bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi angin yang akan membuatnya sangat kuat. Namun, setelah memiliki pemikiran yang ceroboh dan mengira dia siap, dia akhirnya kehilangan kendali dan gagal total, yang membuat mananya benar-benar tidak terkendali. Keberuntungannya adalah Tuan Menara kebetulan lewat dan mencegahnya untuk berhenti ada. Namun, sensasi jiwanya hancur berkeping-keping masih menghantuinya hingga hari ini, dan dia hanya menggunakannya selama pertarungan karena dalam situasi berbahaya. Kemampuan itu aktif secara otomatis, yang membuatnya merasa menyedihkan. Oscar kemudian mengatakan tidak ada yang menyedihkan tentang itu karena banyak penyihir menghadapi masalah serupa. Tapi solusi paling sederhana adalah baginya untuk belajar mengendalikan mananya dengan cara yang tidak menuntut terlalu banyak dari levelnya. Frank bertanya apa yang terus digambar oleh pemuda itu di lantai dan apakah dia berpikir untuk membuat patah dengan iblis. Menyangkalnya, Oscar mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang memanggil roh angin untuk memindahkannya ke tubuh pemuda itu. Setelah beberapa waktu, kita melihat bahwa Frank setuju dan sekarang berteriak memanggil roh angin. Namun, tidak ada yang terjadi. Sang protagonis mengatakan afinitas pemuda itu dengan roh benar-benar sangat buruk. Penyihir itu kemudian mengatakan dia merasakan angin sepal-sepai, tetapi Oscar mengklaim itu hanya sisinya, tetapi dia memberitahu pemuda itu untuk tidak kecewa karena sedikit manusia yang memiliki afinitas spiritual. Putus asa, Frank bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang jika dia bahkan tidak bisa memanggil roh. Sang protagonis kemudian mengatakan ada cara lain. Melalui upacara pemanggilan roh yang dia pelajari saat mengunjungi kerajaan elf di kehidupan masa lalunya. Dia meminta pemuda itu untuk menyingkir karena dia akan mencoba memosisikan dirinya di tengah lingkaran. Sang protagonis menyatakan bahwa Raja Roh akan mengingatnya. Kita menemukan bahwa dulu ritual itu tidak dilakukan di ruang pelatihan tetapi di depan pohon terbesar di dunia. Saat memanggil roh, badai angin mulai terbentuk memaksa Frank melindungi wajahnya dengan lengan
Tiba-tiba, roh angin muncul dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 27 tahun Oscar memanggilnya. Langsung pada intinya, pemuda kita mengatakan dia ingin membuat kontrak dan bertanya apakah entitas itu membutuhkan sesuatu. Namun, pria itu mengatakan tidak perlu formalitas seperti itu, lalu bertanya apakah pemuda itu akan membentuk ikatan persahabatan dengan roh tingkat tertinggi, Celestine. Sang protagonis menyangkalnya dan mengatakan dia seharusnya menjelaskan situasinya lebih awal karena bukan dia yang membutuhkan roh, melainkan pemuda di belakangnya. Keesokan harinya, di aula duel, Graham bertanya apakah wakil ketua menarik tidur nyenyak. Dia menjawab bahwa dia melakukannya dan dia setuju dengan kontra itu karena penemu obat itu sangat keras kepala. Melangkah maju, Leslie Morgan memperkenalkan dirinya sebagai ksatria tingkat 5. Sang protagonis melakukan hal yang sama dan mereka berjabat tangan. Menjelaskan duel tersebut, Graham menyatakan bahwa kedua pemuda itu harus mencoba mengambil kalung satu sama lain. Tetapi jika 5 menit berlalu dan tidak ada yang menang, itu akan dianggap bahwa orangnya telah kalah. Sambil memegang kalung itu, Oscar mengatakan dia siap, tetapi dia bukan orang yang akan bertarung. Frank akhirnya tiba di aula, yang membuat Grant cukup bingung. Menjelaskan, Oscar mengatakan bahwa pemuda itu memintanya untuk menunjukkan kemampuannya, dan dia akan melakukannya melalui apa yang diajarkan kepada pemuda berambut biru itu. Tanpa jalan keluar, saudara laki-laki Frank mengatakan itu kesalahannya karena tidak menentukan bahwa Oscar harus bertarung secara pribadi, tetapi dia tidak akan bersikap lunak. Sang protagonis kemudian mengatakan tidak apa-apa bagaimanapun juga. Penyihir tingkat 4 akan melakukan lebih baik daripada tingkat 2. Terkejut, Grant bertanya bagaimana saudaranya naik level dalam satu hari, tetapi pemuda itu menyatakan bahwa itu adalah bagian dari kemampuannya. Kesal, putra tertua dari keluarga Sirius memerintahkan ksatrianya untuk memberikan semua yang dia miliki. Sementara Oscar memberitahu Frank untuk tidak takut dan cukup lakukan apa yang dia pelajari sehari sebelumnya. Melirik ke samping, pemuda itu mengatakan dia mengerti dan bahwa dia akan kembali sebagai pemenang. Melihat pemuda itu mendekat, sang ksatria mengatakan sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Tanpa ragu, Grant memulai duel. Kita melihat bahwa pemuda berambut biru itu memutuskan untuk melakukan langkah pertama, menghadapi Leslie yang memegang pedangnya dengan kuat. Dalam pikirannya, Frank bertanya-tanya bagaimana pria itu memiliki begitu banyak kekuatan bahkan tanpa menggunakan kemampuan KAI pedang. Tapi sekarang dia tidak bisa menyerah, bahkan jika dia ketakutan setengah mati. Oscar menjadi gugup melihat reaksi awal muridnya dan teringat saat dia menyatakan dia membutuhkan pemuda itu untuk membuat Menara Putih terkenal lagi, serta saat pemuda itu menyelamatkan Ivan. Kita melihat bahwa Frank memutuskan untuk merapalkan mantra pedang anginnya, menyatakan dalam pikirannya bahwa untuk pertama kalinya seseorang mengatakan mereka membutuhkannya, jadi dia harus memenuhi ekspektasi yang diberikan padanya. Sambil bertahan dari serangan itu, Leslie berpikir dalam hati bahwa pemuda itu telah meningkat, bertanya-tanya apakah seperti inilah rasanya menghadapi teknik kontrol pedang yang pernah digunakan oleh negara timur. Menyimpulkan tak lama kemudian bahwa sudah waktunya untuk berhenti hanya mengamati. Menunggu malah menyerangnya, Frank bertanya-tanya bagaimana dia akan memblokir pukulan itu. Memilih untuk mengangkat tangan yang terbuat dari angin. Terkejut, Grant bertanya apakah Oscar menggunakan metode terlarang untuk membuat pemuda itu tumbuh seperti itu. Tapi pemuda itu mengatakan dia menggunakan metode yang sangat aman dan solid. Kita kembali ke pertempuran di mana Leslie menyatakan bahwa Frank tidak cocok dengan gaya penyihir pertempuran. Jadi segera momen akan tiba ketika terluka akan menjadi kelegaan karena itu akan memungkinkannya untuk membuat mata Graham melebar. Tidak mengerti apa-apa, pria itu bertanya-tanya mengapa sang protagonis tersenyum. Kita kembali ke malam sebelumnya ketika transplantasi roh baru saja berakhir dan Frank terbaring di lantai. Oscar mengatakan pemuda itu perlu sepenuhnya mengatasi traumanya untuk menggunakan kemampuan itu dengan bebas. Mengubah tubuh menjadi angin bukanlah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Dewa Angin. Menggambar di papan tulis, seorang pemuda mengatakan bahwa ini adalah bagian sebenarnya dari kekuatan super yang disebut unitisasi, yang memungkinkan apapun yang menyentuh tubuh pemuda itu untuk berputar, sesuatu yang harus dia sembunyikan sampai akhir pertempuran karena menang ketika semuanya tanpa hilang itu lebih menarik. Kita melihat bahwa ketika Frank melewati Leslie, dia berhasil menggunakan trik itu dan merobek kalung itu, yang membuat sang ksatria terkejut. Frank menatap kalung dengan lianti merah itu, juga menunjukkan ketidakpercayaan pada apa yang baru saja dia lakukan. Mengangkat lengannya, dia berteriak bahwa dia akhirnya mengerti. Mendekat, Graham berpikir dalam hati bahwa tidak mungkin pemuda itu berhasil menggunakan Dewa Angin. Tertawa, Hamil mengatakan pertandingan sudah berakhir, dan bertanya apakah pria itu setuju dengan hasilnya. Oscar hanya bisa tersenyum dan melambai pada temannya yang menjadi jauh lebih kuat hanya dalam satu hari. Mengingat hal itu membuat putra tertua dari keluarga Sirius merenung, dan dia mengakui kekalahannya tak lama kemudian. Sang ketua mengatakan sayang sekali pemuda itu datang jauh-jauh hanya untuk pergi begitu cepat, tetapi
tetapi Grang hanya meminta Patua itu untuk menjaga saudaranya dengan baik. Melihat ke arah Frank, dia mengatakan pemuda itu sudah sedikit tumbuh. Pemuda itu berpura-pura tidak mendengarnya dan yang lain menyuruhnya untuk melepaskannya saja. Semua orang melihat pria itu berjalan pergi. Melihat muridnya, Oscar mengatakan pemuda itu benar-benar orang yang lucu karena berpura-pura tidak mendengar pujian itu. Keesokan harinya, kita melihat Frank terkejut di pintu masuk ruang pelatihan yang terlihat lebih seperti pintu masuk ke penjara. Sang protagonis mengatakan bahwa dulu memang itulah tempatnya. Tidak mengerti, pemuda berambut biru itu bertanya mengapa dia perlu melakukan pelatihan terisolasi. Oscar kemudian mengatakan itu adalah rekomendasi dari Hamill. Jadi pemuda itu harus menggunakan kesempatan itu untuk lebih menyerap semua yang dia pertanyakan dan berhenti bertingkah seperti bayi karena dia tidak akan mati. Bertanya apakah dia yakin, dan sang protagonis mengatakannya dan mengucapkan selamat tinggal, menutup pintu tepat setelahnya sambil secara mental meminta maaf karena dialah yang meminta ujian itu. Kita dibawa ke malam setelah duel ketika sang protagonis meminta tetua untuk menempatkan pemuda itu ke dalam pelatihan terisolasi selama 30 hari. Tersenyum, Patua itu setuju karena mereka akan membutuhkan pemuda itu dalam waktu sebulan. Seperti yang dinyatakan perusahaan dari keluarga Frank, perusahaan itu sekarang akan menawarkan seluruh jaringan distribusinya secara gratis sejak saat itu. Dalam pikirannya, sang protagonis menyatakan bahwa perusahaan perlu menyelesaikan perhitungan dengan cepat, berbicara dengan keras bahwa ini benar-benar kabar baik. Hamill kemudian mengungkapkan dia punya permintaan karena dia ingin sang protagonis memberikan kuliah. Oscar mengatakan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, tetapi dia lebih suka fokus pada departemen ramuan saat ini. Jadi, dia ingin tahu apakah ada alasan khusus mengapa penyihir menara perlu menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Sang tetua mengatakan pemuda itu benar-benar cepat menangkap maksudnya dan bertanya apakah dia pernah mendengar tentang malam penyihir. Kita mengetahui itu adalah hari ketika semua penyihir dari setiap menara berkumpul untuk menampilkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara harmonis. Namun, dalam praktiknya, itu tidak pernah terjadi dan semua orang akhirnya bertarung, yang menyebabkan pembatalan acara setelah beberapa tahun. Penasaran, Oscar bertanya apakah Kaisar berencana untuk membawa kembali malam penyihir. Mengonfirmasi, Hamill mengatakan detailnya akan diumumkan pada tahun baru, dan dia khawatir tentang Menara Hitam, yang ingin menjadi salah satu dari 4 menara sihir utama, sehingga menempatkan Menara Putih dalam risiko. Gugup, sang protagonis mengatakan dia akan memberikan kuliah dengan ekspresi aneh. Setelah percakapan, kita melihat pemuda itu di lantai 36 kampus Menara Sihir, memikirkan apa yang dia dengar tentang Menara Hitam, dan bahwa upacara roh tingkat rendah itu benar-benar merupakan kejeniusan. Kita kembali ke masa lalu pada saat Oscar berbicara dengan roh yang marah dengan permintaan itu. Saat itulah dia mengungkapkan melalui sihir bahwa dia adalah Oscar Sage. Roh Agung itu menyipitkan matanya, lalu melebarkannya ketika entitas wanita muncul dan bertanya siapa pemuda itu sampai membuat Raja Roh memberi perintah. Membungkuk, roh itu mengatakan entitas itu mengizinkannya, tetapi bahwa itu tidak akan menjadi kontrak. Itu akan menjadi transplantasi sederhana. Juga, dia mengirim pesan agar Oscar tidak melupakan janjinya. Dalam pikirannya, sang protagonis mengatakan dia akan menepati janjinya karena dia mampu menyelamatkan banyak orang dari Menara Putih berkat dia. Jadi, pastikan untuk membalas budi dengan bunga. Tapi sebelum itu, dia perlu mengurus keluarganya sedikit lagi. Kita melihat seorang pemuda berambut merah, senang melihat wajah yang familiar, lalu bertanya apakah itu kuliah untuk siswa tingkat 3. Seorang wanita muda kemudian berkata mungkin dia akan mengajar pelajaran dasar. Gadis lain muncul, mengklaim bahwa mungkin benar bahwa Menara Putih punya lebih banyak uang sekarang, dan bahwa ini adalah tempat seminar observasi kekaisaran berlangsung, jadi pembicaranya pasti seseorang yang istimewa. Sebuah suara kemudian meminta gadis itu untuk tidak membuatnya tertawa. Itu adalah Damian Proud, yang jelas tidak terlalu bersemangat dengan kuliah itu. Gadis berambut merah muda itu kemudian mengatakan dia terlalu negatif. Pemuda itu menjawab bahwa jika itu kuliah penting, mereka akan menyiapkan kelas tingkat tinggi seperti menara lainnya. Jadi, jika itu sepenting itu, jenius bangsawan tingkat 2 itu juga akan ada di sana. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi percakapan. Kemudian, para siswa terdiam. Memasuki ruangan, Oscar berkata, senang bertemu kalian semua, dan mulai saat ini, saya akan menjadi guru interpretasi ulang sihir. Para siswa dibiarkan dengan mulut terbuka, sementara sang protagonis mengatakan dia tahu banyak dari mereka kecewa karena dialah pembicaranya. Kita menyadari pemuda kita tepat sasaran saat kita melihat pikiran para siswa yang marah dan geram. Oscar kemudian mengatakan,
bahwa mereka bukan lagi siswa akademi di bawah kendali guru. Kondisi yang sangat sederhana. Seorang anak laki-laki bertanya-tanya apakah pemuda itu gila karena ingin menghentikan mereka pergi tanpa mengikuti tes terlebih dahulu. Sementara siswa lain menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Demian menyimpulkan bahwa pada dasarnya Oscar mencoba meyakinkan mereka untuk mengambil kursus berdasarkan fakta bahwa mereka tidak mampu. Sementara itu, sang protagonis berpikir dalam hati bahwa dia meninggalkan beberapa celah dalam mantra dengan sengaja, tetapi itu tidak berarti itu akan mudah. Setelah beberapa waktu, kita melihat tidak ada yang mendekat. Tiba-tiba, pemuda berambut pirang itu berteriak dari belakang ruangan bahwa dia berhasil. Yang mengejutkan pemuda kita karena pemuda itu terdaftar di antara penyihir tingkat pemula. Meski begitu, dia berdiri dan memberi selamat kepada Demian. Siswa lain mulai protes, tetapi sang protagonis mengatakan tes sudah berakhir dan satu-satunya yang lulus adalah pemuda pirang itu. Tersenyum, pemuda itu mengatakan bahwa dalam hal itu, dia tidak perlu mengikuti kelas dan Oscar mengonfirmasinya. Namun, kita melihat bahwa Demian menjadi penasaran tentang apa yang akan diajarkan dalam pelajaran mendatang. Duduk kembali, sang protagonis mengatakan dia akan memberi pemuda itu hadiah karena menjadi satu-satunya yang lulus, lalu bertanya, mantra apa yang paling dia sukai? Tanpa ragu, Demian mengatakan pemotong angin. Oscar kemudian memintanya untuk mendemonstrasikannya. Setelah melakukan apa yang diminta, pemuda pirang itu bertanya apakah itu cukup. Tersenyum, pemuda itu mengatakan itu keren, tapi dia sekarang akan mengajarinya pemotong angin yang sebenarnya. Karena menurut standarnya, eksekusi itu paling buruk adalah versi yang sangat payah. Ada dua masalah utama. Demian terkejut ketika salah satu bilahnya dihentikan hanya dengan satu tangan. Oscar kemudian mengatakan bahwa pertama-tama mantra itu tidak terbuat dari angin, dan dia ingin tahu menurut pemuda itu apa angin itu. Malu, penyihir itu mengatakan itu adalah udara yang bergerak. Mengatakan dia salah, sang protagonis menjelaskan bahwa udara hanya menjadi angin jika bergerak dan mengalir terus-menerus. Jadi, apa yang Demian lakukan bukanlah pemotong angin. Karena udara yang tidak mengalir dengan cepat kehilangan bentuknya, sama seperti sihir menara putih yang menyebabkan pemotong dihancurkan selamanya. Menangani masalah kedua, Oscar mengatakan akan lebih berguna jika pemuda itu mengurangi jumlah mana yang dia gunakan untuk merapalkan mantra. Mengungkapkan bahwa seseorang dapat belajar banyak tentang orang lain hanya dari cara mereka menggunakan sihir, termasuk masa lalu mereka. Sebagai contoh, jika Demian berasal dari keluarga Proud, dia pasti pernah melihat sihir mereka saat tumbuh dewasa dan mulai menirunya bahkan tanpa memiliki tingkat yang diperlukan, yang membuatnya menggunakan lebih banyak mana daripada yang diperlukan untuk merapalkan pemotong angin, kebiasaan yang melekat padanya sampai sekarang. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut, sayang sekali dia tidak ingin mengambil kelasnya. Pemuda itu tampaknya telah berubah pikiran saat dia berbalik kembali ke tempat duduknya. 3 minggu kemudian, kita melihat seseorang membicarakan rumor tertentu, mengatakan bahwa Oscar adalah instruktur bintang yang lengkap, membantu bahkan untuk penyihir tingkat 4 dan 5, meskipun memulai dengan mengajar siswa tingkat bawah. Seorang anak laki-laki bertanya apakah dia harus pergi ke kelas juga, sementara yang lain mengatakan dia hanya menunggu dia menanyakan itu karena mereka perlu mengantri lebih awal untuk masuk. Setelah percakapan, beberapa penyihir bangkit dan di ruang kelas, kita melihat bahwa sesinya penuh, termasuk Maxim yang duduk di kursi di belakang. Oscar tiba dan menyapa semua orang, mengungkapkan bahwa mantra untuk kelas hari ini sangat penting. Jadi, senang melihat ruangan penuh karena dia akan mengajar mantra yang diyakini para penyihir sebagai yang paling penting. Dalam hal ini, mantra angin. Mendengar ini membunuh kegembiraan para siswa karena mantra itu adalah yang paling dasar dari semuanya, sesuatu yang bahkan bukan anggota Menara Putih pun bisa mempelajarinya. Maxi mengangkat tangannya dan bertanya apakah Oscar serius mengajar itu bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak orang. Dengan berani, sang protagonis meminta sang tetua untuk mendemonstrasikan mantra tersebut. Dengan cepat, pria itu mematuhi dan memanggil hembusan angin yang mengacak-acak rambut semua orang. Setelah berterima kasih padanya, pemuda kita memanggil Ami, lalu meminta gadis itu melakukan mantra yang sama. Bahkan tanpa mengerti mengapa dia dipilih, gadis itu merapalkan mantra tersebut yang mencapai wajah pemuda itu dengan lembut dan hangat. Oscar kemudian bertanya apakah ada orang di sana yang tahu perbedaan antara kedua mantra tersebut, yang mendorong beberapa siswa memberikan tebakan mereka. Namun, orang yang menjawab dengan benar adalah Ferica, yang diam-diam duduk di belakang dan berbicara dengan sangat pelan. Sang protagonis mengonfirmasi bahwa, seperti yang dikatakan gadis itu, perbedaan dalam mantra terletak pada temperamen mana. Meskipun proses pembentukan dan perapalan sihirnya sama, satu hangat dan yang lain lembut, yang berarti itu bukan angin yang sama. Mengambil sepotong kapur, sang protagonis bertanya apakah
orang lain mengerti apa itu temperamen mana. Dia menyatakan bahwa untuk memahami konsep tersebut perlu mempelajari akar menara putih. Dengan kata lain, keseimbangan yang juga mewakili menara biru. Tidak seperti menara merah dan emas yang kuat dan cepat dan karenanya tidak harmonis. Namun, ada kondisi yang membedakan menara putih dari menara biru. Seperti misalnya kondisi yang diperlukan agar air mendidih yang cukup sederhana tetapi bahkan lebih sederhana adalah menghasilkan angin hangat yang lebih mudah berbaur dengan lingkungan dan berubah seperti bunglon. Tiba-tiba semua siswa mulai merasa kedinginan. Oscar kemudian mengatakan bahwa angin lebih bebas daripada elemen apapun yang mampu menciptakan kekuatan sekuat. Seperti kobaran api dari menara merah secepat kilat dari menara emas atau memiliki bentuk sebebas air dari menara biru. Dengan demikian, hanya angin yang bisa selaras dengan apapun di dunia ini, yang berarti penyihir dari menara putih harus selalu memperhatikan sifat angin mereka. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Oscar menyatakan fokus utama dari pelajaran tersebut yaitu jenis entitas yang diyakini semua orang di sana sebagai angin. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian sang protagonis muda. Kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan Maxim. Dengan panik, Oscar memerintahkan semua orang untuk tidak menyentuh sang tetua.